Para tamu terhormat dan teman-teman, babak final malam ini adalah Direktur Desain Setiawan Group, seorang legenda di dunia fashion internasional. Sekarang, mari sambut Nyonya Fania Valerius. Itu Fania Valerius, kok sekarang jadi segemuk ini, ga? Bukannya dia dulu cantik sekali, dengan tubuh seperti itu, jalan di karpet merah kayak gempa bumi, lantainya sampai bergoyang. Desainer nomor 1 di dunia fashion, kayaknya dia juara kelas berat. Sejak punya Leo, aku lari ke kantor siang hari dan jaga anak malam hari. Berat badanku yang dulu di bawah 45 kg, sudah hilang untuk selamanya. Tidak, aku sama sekali tidak boleh mempermalukan diri hari ini. Aku harus tetap tenang. Leo, ayo naik panggung sama Mama. Nggak mau, Mama gemuknya kayak kuda Nil. Tante Chloe mau ikut naik panggung sama aku nggak? Ah, Leo, jangan nakal. Aku cuma sekretaris Pak Setiawan. Masa aku berani mencuri perhatian mamamu? Cepat naik panggung sama mamamu. Jangan bikin semua orang menunggu. Nggak mau, aku nggak mau sama monster jelek. Baiklah kalau begitu, aku tidak akan memaksamu, Leo. Ya ampun. Ya ampun. Beberapa orang sama sekali tidak tahu nilai dirinya sendiri dan itu jelas terlihat. Tapi mereka masih meniru orang lain dan memakai gaun mewah. Nah, ini sangat memalukan. Ketenangan memang mengundang masalah, tapi Nyonya Setiawan sepertinya tidak takut. Bagaimana aku bisa mendapatkan menantu seperti kamu? Kamu sangat memalukan. Fania, di acara penting seperti ini, apa yang terjadi? Aku tidak sengaja. Resletingnya rusak begitu saja. Penampilanmu sekarang tidak pantas untuk berbicara. Aku akan ambilkan ganti baju untukmu. Julian, aku... Chloe, kamu yang akan presentasi. Aku, itu tidak pantas. Lagi pula, ini kan desain Direktur Fania. Aku cuma sekretaris, tidak pantas. Lakukan saja apa yang diperintahkan. Fania, kamu mau buat keributan apa lagi sekarang? Pergi ganti baju, cepat. Tidak, Julian, itu Chloe. Dia yang menjegalku, makanya aku. Direktur Fania, kamu bicara apa? Tanpa alasan apapun, kenapa aku harus menjegalmu? Aku tahu kamu memang tidak pernah suka padaku. Tapi hari ini, di peluncuran penting seperti ini, bagaimana bisa kamu di depan semua orang menuduhku secara tidak benar, membuat kita semua jadi bahan tertawaan. Nyonya Setiawan ini benar-benar keterlaluan. Orang jelek selalu cari masalah. Setiawan Group akan berakhir jadi bahan tertawaan kota Samudra karena dia. Itu tidak benar. Kenapa tidak ada yang percaya padaku? Fania, pulang dan ganti bajumu. Sekarang pergi. Hati-hati jalannya, Direktur Fania. Jangan jatuh lagi. Selama bertahun-tahun ini, aku benar-benar sudah menguras tenaga sampai seperti ini. Hanya demi keluarga ini, tapi pada akhirnya, aku tetap jadi bahan tertawaan. Kalau aku tabrak saja wanita gemuk ini, aku bisa dengan sah menjadi Nyonya Setiawan. Akhirnya, dia mati. Wanita seperti dia, berani-beraninya menikah masuk ke keluarga Setiawan. Dan dia menyembunyikan Julian untuk dirinya sendiri selama bertahun-tahun ini. Kamu terlalu mudah lepas. Chloe, kita baru saja menabraknya dan membunuhnya. Apa kita benar-benar aman? Nyonya Setiawan yang akan melindungi kita. Apa yang kamu takutkan? Pergi urus dia untukku. Hidup permaisuri. Semoga panjang umur.
10 tahun perang, aku taklukkan 18 suku di Gurun Utara, pedangku mengarah ke dataran tengah, mengamankan 9 ibu kota. Aku berjuang keras untuk mengamankan tahtaku sebagai permaisuri pendiri dinasti agung, hanya untuk diakhiri oleh satu anak panah nyasar. Di mana aku? Kenapa kamu terlihat sangat familiar? Wadah yang menyedihkan sekali. Kamu biarkan mereka mengganggumu seperti ini? Memang pantas. Biarkan aku yang ambil alih. Bukannya kamu sudah mati? Kamu manusia atau hantu? Aku adalah permaisuri dinasti agung. Kalian semut tak berarti. Chloe, sepertinya kepalanya terbentur jadi goblok. Cih, jadi dia tidak mati juga. Kupikir wanita sepertimu sudah berhenti bernapas. Siapa sangka bahkan Raja Neraka pun tidak mau menerimamu. Apa dia benar-benar jadi bodoh? Lihat si gembul itu, masih berlagak. Kamu pikir kamu siapa? Berani-beraninya kau memukulku. Kau pikir kau ini siapa, sih? Julian hanya menikahimu karena Nyonya Besar Setiawan mengancam akan bunuh diri. Dia selalu mencintaiku. Kau, Vania, hanyalah wanita menyedihkan yang dibenci ibu mertuamu, lelucon yang bahkan Julian enggan melihatnya. Orang sepertimu bahkan tak layak menggosok sepatuku. Cukup. Karena mulutmu mengeluarkan omong kosong, wajahmulah yang akan menerima pelajarannya. Vania, apa kau sudah gila? Aku hanya mendisiplinkan makhluk yang tidak tahu hormat. Haruskah aku menjelaskan diriku padamu? Asisten Danu, Chloe, dia sedang tidak beres sekarang. Dua badut menyedihkan berani lancang di hadapanku. Kalian mati, hentikan dia. Direktur Vania. Pelayan rendahan berani menyentuhku, kau tidak layak. Chloe, sorot matanya menakutkan. Aku tidak berani. Jangan terlalu sombong. Jika sesuatu terjadi padaku, Julian tidak akan membiarkanmu lolos. Lanjutkan. Biarkan dia datang. Dulu di perbatasan utara, aku sendiri menghadapi 300 pasukan berkuda. Aku ingin lihat apa yang bisa dilakukan oleh bajingan buta dan tak berperasaan ini. Berhenti. Vania, nonsens apa lagi yang kau lakukan sekarang? Tepat sekali. Hari ini, akan kuajarkan padamu harga memilih selir daripada istri sahmu. Apa maksud omong kosong soal lebih mengutamakan selir daripada istri? Itu, apa yang kau bicarakan ini? Bukan begitu, Keisha. Kau sedang apa di sini? Julian, asisten Danu dan aku kebetulan lewat dan melihat Direktur Vania terbaring di sana. Dia entah bagaimana terluka. Aku cuma mau menolongnya berdiri, atas dasar kebaikan hati. Tapi kemudian, dia tidak hanya menuduhku ikut campur, dia malah menampar wajahku. Lihat, benar, Pak Setiawan. Baru saja, Direktur Vania juga bicara tentang membunuh 300 musuh di perbatasan utara. Dia benar-benar sudah gila. Kalianlah yang gila. Jika aku benar-benar ingin kalian mati, kalian sudah jadi debu. Tidak peduli betapa menyedihkan kalian berlaga, itu tak bisa menyembunyikan hati kalian yang busuk. Kau ibu yang jahat, jangan ganggu Tante Keisha. Dasar anak tak tahu terima kasih. Coba katakan lagi, beraninya kau. Kau cuma penjahat jahat yang tak disukai siapapun. Papa, Tante Keisha, tolong aku. Vania, bagaimana bisa kau bicara seperti itu pada anak? Tidak hormat pada orang yang lebih tua, tidak bisa bedakan kawan dan lawan, sama sekali tak punya sopan santun. Apa bedanya kau dengan binatang buas? Aneh. Vania dulu begitu penurut dan patuh. Dia takkan pernah memperlakukan Leo seperti ini. Kenapa sekarang seperti dia orang yang berbeda? Jangan takut, Leo. Tante Keisha akan melindungimu. Aku tahu kau cuma melampiaskan amarahmu pada Leo. Kalau mau memukul seseorang, pukul aku saja. Leo tidak bersalah. Pertunjukan yang bagus. Baiklah, kalau itu yang kau mau, aku akan kabulkan keinginanmu. Keisha. Dia terlempar sejauh itu, dan aku cuma menggunakan 30% kekuatanku. Pria di zaman ini sangat rapuh. Pak Setiawan, apa Bapak baik-baik saja? Vania. Mulai saat ini juga, kau dicopot dari posisimu sebagai direktur. Lapor ke gudang segera, dan renungkan apa yang telah kau lakukan. Masuk sana, kau, Vania. Dengan temperamen sepertimu, nggak heran semua orang di Setiawan Group berada di pihakku. Tidak peduli seberapa keras kau berteriak-teriak, kau cuma orang gila yang mengamuk.
Oh, tapi jangan khawatir. Selagi kau dikurung di gudang itu, aku pasti akan merawat dengan sangat baik Julian, Leo, dan semua desain berhargamu itu. Napasmu bau. Jauh-jauh dariku. Kau, Direktur Vanya adalah kontributor besar untuk Setiawan Group. Dia telah membawa kekayaan besar untuk perusahaan ini. Apa hakmu mengurungnya, kontributor? Dia cuma bahan tertawaan yang bajunya meledak. Itu saja, kau cuma asisten rendahan. Siapa kau pikir dirimu? Sok berkuasa, masuk sana, sialan. Pergi temani sisa yang berhargamu itu. Kangen rasa tanganku. Begitu, ya? Tutup pintunya, Vanya mau gila lagi. Aku cuma karyawan biasa. Kenapa nasibku selalu sial begini? Tolong, Direktur Vanya. Mereka merayap di kakiku. Permainan anak-anak. Direktur Vanya, Anda luar biasa. Iya, tapi tempat kumuh ini bahkan gak ada tempat tidurnya. Mau di mana kita tidur? Apa aku berhalusinasi, atau aku sudah gila? Diam, jangan ganggu istirahatku. Diam. Jangan ganggu istirahatku. Wah. Direktur, dari mana datangnya tempat tidur ini? Apakah dari ruang penyimpanan atau sudah ada di sini dari dulu? Aku yang memunculkannya. Aku adalah permaisuri dinasti agung, sang penguasa. Bukankah wajar bagiku untuk mengetahui beberapa trik yang tidak kalian para manusia biasa ketahui? Kamu serius? Kalau tidak, coba buat sesuatu yang lain muncul. Mau lihat? Ya ampun, benar-benar muncul. Itu bukan apa-apa, istanaku dulu. 100.000 kali lebih mewah dari ini. Tunggu, Direktur Vanya, cepat, teruskan. Emas, perak, permata, sutra, semua dimunculkan. Sialan, ini gila. Ngomong-ngomong, Direktur Vanya, bulan depan, Ketua Nyonya Besar Setiawan akan kembali. Dia sangat memanjakanmu dulu, bulan depan, dia pasti akan mengeluarkanmu dari ruang penyimpanan ini. Ketua. Apa itu? Apa kamu sudah hilang akal? Ketua itu bos sebenarnya, dari seluruh grup. Oh, begitu. Dengan kaisar yang sudah tiada, para pengkhianat ini sedang membuat kekacauan. Tidak, tubuh ini terlalu gemuk, aku bahkan tidak bisa meninju dengan benar, aku perlu menurunkan berat badan. Mendingan gunakan bulan ini untuk berlatih keras, begitu aku keluar, aku akan bereskan mereka satu persatu. Nyonya Setiawan, aku benar-benar tidak mengerti. Sejak Vanya itu sudah jadi gila, kenapa Julian tidak mengambil kesempatan ini untuk menceraikannya? Kamu pikir aku tidak mau? Tapi Nyonya Besar Setiawan yang tua itu segera kembali. Kalau kita bercerai tanpa izin sekarang, tidak ada jaminan si tua itu tidak akan marah besar. Lalu harus menunggu berapa lama lagi yang harus kutunggu? Buru-buru apa? Tunggu sampai pesta ulang tahun si nenek tua. Kalau kita bisa membuatnya memalukan diri di depan umum, si nenek tua itu secara alami akan tumbuh benci padanya. Saat itu, posisi Nyonya Setiawan akan menjadi milikmu. Nyonya Setiawan, Anda yang terbaik bagiku. Masih memanggilku Nyonya Setiawan, panggil aku Mama. Terima kasih sudah datang untuk perayaan ulang tahun nenek saya. Kekaisaran keluarga Setiawan dibangun oleh nenek saya dengan kerja keras seumur hidup. Nenek, gelas ini untukmu. Untuk kesehatan dan kebahagiaanmu, Nekuan. Nyonya Besar Setiawan, saya juga ingin mengangkat gelas untuk Anda. Waktu saya kecil, ayah saya sering bercerita Anda adalah legenda hidup di dunia bisnis. Sekarang melihat Anda langsung, Anda sangat bersemangat. Anda tidak terlihat lebih tua dari 70 tahun. Dan siapa ini? Mama, dia adik kelas Julian di kuliah. Dia sudah bekerja di grup ini sebagai sekretaris di samping Julian selama bertahun-tahun. Dia sangat membantu Julian. Dia tampaknya cukup manis. Hanya tidak seanggun Vanya kita.
Ngomong-ngomong soal itu, di mana Vania? Hari ini adalah pesta ulang tahun saya. Kenapa dia tidak ada di sini? Dia berbuat kesalahan beberapa hari lalu. Saya mengirimnya ke gudang perusahaan untuk merenungkan perbuatannya. Beraninya kau. Kau benar-benar memindahkan Vania untuk menjaga gudang. Aku tidak mengatur pernikahan itu hanya supaya dia diperlakukan seperti ini. Vania adalah orang yang pernah menyelamatkan nyawaku. Kalau bukan karena dia, siapa tahu di mana kau akan berada sekarang. Nenek, tolong, tenang dulu. Direktur Vania, kondisi mentalnya belakangan ini tidak baik. Di peluncuran perusahaan bulan lalu, dia muncul dengan berantakan dan membuat keributan di depan semua orang. Lalu tiba-tiba dia meledak dan menyerang Julian. Julian tidak punya pilihan lain, dia harus mengirimnya pergi. Apa? Dia menyerang Pak Setiawan. Dia jadi gemuk dan jelek. Dia tidak pantas menjadi istri CEO lagi. Penampilannya sekarang memalukan seluruh perusahaan. Kalau menurut saya, Pak Setiawan harus menceraikan wanita gila itu segera dan mengusirnya dari keluarga Setiawan. Hanya itu satu-satunya cara. Vania bukan anak yang tidak tahu apa-apa. Kalau dia benar-benar melakukan sesuatu yang salah, pasti ada alasannya. Asisten Danu, panggil Nyonya Setiawan ke sini. Nenek, Julian tulang rusuknya patah. Dia terbaring di tempat tidur lebih dari setengah bulan. Kalau Direktur Vania muncul, dia mungkin diam. Orang luar sepertimu tidak berhak bicara di sini. Nenek, selama beberapa tahun terakhir nenek tidak di sini. Vania makan seenaknya. Dia membiarkan dirinya berantakan. Aku takut nenek akan kaget melihatnya. Apa? Karena gemuk jadi monster. Kamu takut aku kaget melihatnya? Atau kamu takut dia akan mengatakan sesuatu yang tidak ingin kamu ketahui? Asisten Danu, panggil Vania ke sini. Direktur Vania, akhirnya kamu berhasil. Berat badanmu turun lebih dari 100 pon dalam sebulan. Itu gila. Apa yang kamu alami bulan ini bisa bikin siapapun menangis. Sungguh menyedihkan. Aku tidak dilahirkan gemuk. Selama bertahun-tahun, berangkat subuh, pulang petang, berperan sebagai istri dan ibu seharian, mengerjakan cetak biru semalaman, pantas saja berat badanku naik. Tapi aku bisa mengatur pola makan dan berolahraga keras. Sekarang berat badanku sudah turun, itu pasti terjadi. Direktur Vania, sekarang penampilanmu keren abis. Mari kita lihat siapa yang berani menyebutmu gemuk lagi. Begitu kita keluar, semua orang lebih baik tutup mulut. Tutup mulut? Itu terlalu mudah. Aku akan buat mereka yang paling berisik berlutut dan belajar, apa artinya mulutmu harimaumu. Siapa tahu kapan Nyonya Besar Setiawan akhirnya akan kembali untuk membebaskan kita. Vania, keluar sini. Kamu akan pergi ke pesta ulang tahun Nyonya Besar Setiawan. Direktur, Nyonya Besar Setiawan sudah datang. Kita akhirnya bisa keluar dari gudang ini. Kesempatan kita sudah tiba. Nenek buyut, aku di sini untuk mengucapkan selamat ulang tahun. Semoga bahagia setiap hari dan panjang umur, sehat selalu. Cucu buyutku yang manis, sangat perhatian dan sopan. Pasti ibumu, Vania, yang mengajarmu dengan baik. Hahaha. Tidak sama sekali. Justru Tante Keisha yang selalu bermain denganku. Vania itu hanya peduli pada pekerjaan. Dia hanya gemuk dan ceroboh. Aku bahkan tidak mau bersamanya. Tidak sopan. Dia ibumu. Bagaimana bisa kau mengatakan itu tentangnya? Pergi bermain dengan Tante Keisha. Ibu, dia hanya anak kecil dan tidak mengerti. Jangan dipikirkan. Sejujurnya, Vania, beberapa tahun terakhir ini, telah menyombongkan diri di perusahaan sebagai istri CEO. Dia tidak memiliki sedikit pun sopan santun seorang senior. Tepat sekali, para karyawan semua membicarakannya di belakang, mengatakan dia punya sifat buruk, sombong, dan menggertak orang dengan statusnya. Bukan hanya Leo yang tidak bisa akur dengannya. Ku dengar Vania bahkan membuat sekretaris Keisha menangis tanpa alasan sebelumnya. Dia benar-benar jahat. Orang seperti itu, mengapa tetap mempertahankannya di perusahaan? Kalian semua benar-benar keterlaluan. Apakah kalian memaksaku untuk mengusirnya dari keluarga Setiawan dan grup? Julian, apakah kamu merasa sama?
Tidak sabar untuk mengusirnya lebih cepat. Tidak, Nenek. Ketika dia datang nanti, kamu akan melihat sendiri. Ngomong-ngomong, mengapa Vania belum datang? Mungkinkah setelah sebulan dikunci di gudang, dia menjadi lebih gemuk dan tidak bisa berjalan lagi? Lebih gemuk? Khawatirnya sekretaris Keisha akan kecewa. Nona, kamu terasa asing bagiku. Kamu yakin kamu di ruangan yang benar? Ini adalah pesta keluarga Setiawan. Bukan sembarang orang yang diterima di sini. Kalau matamu tidak berfungsi, sumangkan saja. Tidak bisakah kamu melihat bahwa aku adalah Vania Valerius? Vania Valerius. Ya ampun, dia Vania Valerius yang gemuk dan jelek itu. Dia sangat cantik, seperti orang yang berbeda. Wajahnya, tubuhnya, auranya. Dia benar-benar mengalahkan sekretaris Chloe. Aku penasaran, karena hari ini adalah pesta ulang tahun Nyonya Besar Setiawan. Sejak kapan seorang pembantu boleh duduk di meja utama? Siapa yang kamu sebut pembantu? Kamu. Aku sudah tanya khusus pada Mia. Pekerjaan sekretaris CEO di zaman dulu hanyalah seorang pelayan yang mengikuti majikannya mengerjakan pekerjaan sambilan. Pembantu yang melayani kebutuhan sehari-hari mereka. Melayani kebutuhan sehari-hari mereka. Kata-kata Vania memang blak-blakan, tapi dia benar. Julian, Jangan marah, aku sedang memujimu. Kamu sangat dedikasi dalam melayani. tunggu, kamu bukan Vania Valerius. Vania yang dulu gemuk dan jelek. Dan dia tidak akan pernah bicara padaku seperti ini. Kamu pasti seorang penipu. Ya. Kalau kamu benar-benar Vania Valerius, bagaimana mungkin kamu berubah dalam semalam menjadi orang yang sama sekali berbeda? Mungkin kamu bersekongkol dengan beberapa wanita penggoda dan merencanakan ini dari jauh-jauh hari. Bukankah itu agak berlebihan, Nyonya Setiawan? Tidak berani menunjukkan wajahnya dan mencari orang untuk menyamar sebagai dirinya. Nyonya Besar Setiawan, seseorang yang melakukan penipuan dan berkarakter buruk sama sekali tidak layak menjadi istri CEO keluarga Setiawan. Dia harus diusir dari keluarga Setiawan. Calon pengantin yang lebih baik harus dipilih. Kalau ini sampai tersebar, bukankah itu akan mencoreng nama baik keluarga Setiawan? Sekumpulan orang bodoh yang buta. Mengapa kamu tidak beritahu mereka, aku ini istrimu atau bukan? Dasar bodoh. Kamu bahkan tidak bisa mengenali istrimu sendiri, atau jangan-jangan ada yang sengaja memberimu kebohongan? Dia memang Vania Valerius. Kenapa Julian tidak membantah? Kalau dia membantah, wanita ini bisa langsung diusir dari keluarga Setiawan. Nenek. Sudah lama sekali. Nenek terlihat semakin sehat. Vania, kamu kurusan. Kamu terlihat lebih cantik. Selama aku di luar negeri, aku sangat merindukan cucu menantu kesayanganku. Wah, dia memang ibuku. Kamu kurusan sekali dalam sebulan. Tubuhmu baik-baik saja? Apa yang terjadi di konferensi pers sangat memalukan. Jadi aku memutuskan untuk menurunkan berat badan. Bulan ini, aku mengatur pola makan dan berolahraga setiap hari. Aku turun 100 pon. Apa? Turun 100 pon dalam sebulan? Nyonya Setiawan sangat bertekad. Dia benar-benar istri CEO. Kamu sudah menghilangkan semua lemak itu, tapi pada hari konferensi pers, gaunmu meledak dan gelas-gelas jatuh, membuat keributan di depan semua orang. Masih segar dalam ingatan kami. Kamu benar sekali. Semuanya kembali ke konferensi pers itu. Hari itu semuanya terjadi tiba-tiba, aku tidak menyadarinya tepat waktu. Seseorang telah mengutak-atik gaunku dan sepatu hak tinggiku. Apa? Nyonya Setiawan dijebak hari itu. Omong saja mudah. Kalau begitu tunjukkan buktinya. Jangan khawatir, buktinya akan segera datang. Ini adalah gaun dan sepatu dari hari itu. Aku sudah meminta ahli memeriksanya. Ini membuktikan resletingnya sudah dipotong sebelumnya, dan hak sepatunya dirusak. Jadi pada hari konferensi pers, Vania sengaja dijebak untuk dipermalukan. Jadi ternyata, pada hari konferensi pers itu, dia mempermalukan diri sendiri bukan cuma kecelakaan biasa. Dia dijebak. Tidak bisa diterima.
Pada hari konferensi pers, gaun dan sepatu hak tinggi yang dipakai Vania, siapa yang menyiapkannya? Siapapun yang berani main-main di acara Setiawan Group pasti lagi pengen mati. Gaun dan sepatu hak tinggi ini dipersiapkan khusus untuk Vania. Suruh orang antar besok ke dia. Aku jamin, ini akan membuatnya mencuri perhatian di konferensi pers. Jangan khawatir, Nyonya Setiawan. Aku nggak sabar nonton dia mempermalukan diri sendiri dan ditertawain semua orang. Mama, walaupun aku yang siapin barang-barang ini, bagaimanapun juga, aku nggak akan sakiti menantu sendiri. Sekretaris Keisha, gaun dan sepatu itu, kan kamu yang kasih ke Vania. Emang kamu? Bukan aku. Waktu itu aku ada urusan. Itu asisten Danu. Aku suruh asisten Danu yang anterin langsung gaunnya ke dia. Kalau ada yang dimainin, ya dia yang lakuin. Permainan saling tuduh begini. Di pengadilanku, nggak akan bertahan sehari pun. Katakan yang sebenarnya. Kamu yang mainin gaun dan sepatu waktu itu. Diem aja. Aku yang lakuin. Aku lagi nggak mikir waktu itu. Karena kamu sudah mengaku, kamu akan dikirim ke apa namanya Departemen Keadilan di sini? Kantor polisi, Direktur. Bagus, bawa dia ke kantor polisi. Tidak mungkin. Kita tidak boleh biarkan dia dibawa ke kantor polisi. Kalau mereka selidiki, kita celaka. Julian, hari ini kan ada pesta ulang tahun Nyonya Besar Setiawan. Ada polisi di sini bisa bawa sial. Vania, hari ini kan pesta ulang tahun nenek. Mungkin kita sebaiknya lupakan saja. Julian, kamu kenapa sih? Kenapa kamu selalu membela orang luar? Kamu tidak tahu betapa sulitnya bagi Vania. Hari ini, aku yang akan bela Vania. Seseorang, bawa asisten Danu ke kantor polisi. Keluarga Setiawan tidak memelihara pembuat onar. Nenek, sekarang kebenarannya sudah terungkap, tolong jangan marah. Nanti nenek jadi sakit. Oh, Vania sudah dirugikan, tapi dia masih memikirkan aku. Ayo, duduklah. Lihat betapa kurusnya kamu. Dagu kamu sampai runcing. Nanti kamu harus makan lebih banyak, supaya kuat. Baik, terima kasih, nenek. Nyonya Besar Setiawan, hari ini kan perayaan ulang tahun Nyonya. Saya sudah bersusah payah menyiapkan hadiah untuk Nyonya. Konon, Jepang Phoenix Kingfisher ini adalah harta langka yang sangat disayangi keluarga kerajaan dinasti Agung. Hanya ada satu di dunia. Saya sudah berusaha keras mencari ini untuk Nyonya. Semoga Nyonya bahagia tanpa batas dan bersuka cita selamanya. Ya ampun, hadiah yang mewah sekali. Keisha sangat perhatian. Bisa menemukan harta karun yang hilang seperti ini luar biasa. Mama, lihat betapa baiknya Keisha. Dermawan dan perhatian sekali. Untuk ulang tahun Agung Nyonya, dia benar-benar mengerahkan segala upaya. Nyonya Besar Setiawan, Nyonya memperlakukan Direktur Vania seperti cucu sendiri. Saya penasaran hadiah apa yang disiapkan Direktur Vania untuk Nyonya Besar Setiawan. Mengapa tidak diperlihatkan kepada semua orang? Hadiah apapun yang kamu bawa, tidak akan ada apa-apanya dibandingkan Jepang Phoenix Kingfisherku. Mari kita lihat bagaimana kamu, Vania, bisa mengalahkan ini. Direktur Vania, jangan bilang kamu sama sekali tidak menyiapkan hadiah. Kami semua junior di sini, tapi Sekretaris Foster bahkan berhasil melacak seni bulu burung Raja Udang dari keluarga kerajaan dinasti Agung. Namun sebagai cucu menantu, Vania datang dengan tangan kosong, memalukan sekali. Lihat, wajah cantik tidak bisa menutupi kurangnya rasa hormat. Nah, itu tidak adil untuk dikatakan. Aku yakin Vania pasti sedang sangat sibuk. Hanya kelalaian kecil, tapi lagi, maksudku, jujur saja, ini hari ulang tahun besar Nyonya Besar Setiawan. Seberapa sibuk pun kamu, seharusnya kamu berusaha sedikit, kan? Vania, kalau kamu benar-benar lupa, pergi saja dan minta maaf kepada nenek, dia tidak akan menyalahkanmu. Sudah 3 hari, kamu harus melihatku dengan mata yang segar. Namun, Pak Setiawan selalu menilai dengan prasangka lama, sempit sekali pikirannya, tidak layak untuk tanggung jawab besar. Siapa bilang aku tidak? Kalau kamu sudah menyiapkannya, kenapa tunggu sampai sekarang baru mengatakannya? Bukan itu masalahnya.
Apapun hadiah yang kamu berikan hari ini, tidak akan bisa menandingi seni bulu burung Raja Udang langka yang dikirim Sekretaris Foster. Jadi ini yang kamu sebut seni bulu burung Raja Udang Kerajaan Dinasti Agung? Tentu saja. Kalau tidak, berani aku menyerahkannya kepada Nyonya Besar Setiawan? Direktur Foster, karya seni bulu burung Raja Udangmu ini sangat rendah kualitasnya, bahkan pelayan Istana Dinasti Agung akan mencemoohnya. Omong kosong apa yang kamu keluarkan? Ini jelas. Sanggul bulu burung Raja Udang asli. Hilang lama selama perang. Barang yang kamu punya ini, warnanya jelek, dan jahitannya kasar. Paling banter, ini tiruan asal-asalan dari bengkel pinggiran. Kamu berbohong. Kamu hanya iri padaku. Karya asli bersinar dengan cahaya biru di bawah sinar. Punyamu. Sudah pudar. Sekretaris Foster, kamu memilih yang palsu, selera kamu seburuk itu, Dan kamu mencoba memberikannya kepada Nyonya Besar Setiawan. Sekretaris Foster, sangat perhatian kamu. Tidak heran kamu begitu bersemangat menjatuhkan Nyonya Setiawan. Kamu sudah merasa bersalah dari awal. Aku telah memakai lebih banyak perhiasan bulu burung Raja Udang daripada yang pernah kamu lihat seumur hidupmu, dan kamu pikir bisa menipuku? Menyedihkan. Nyonya Besar Setiawan adalah ketua terhormat Setiawan Group. Menurutmu tempat ini apa? Berani-beraninya, kamu membawa sampah seperti ini ke sini. Wah, lidah Vania semakin tajam dari hari ke hari. Ambil barang palsu ini dan singkirkan dari pandanganku. Nenek, hadiah yang telah kusiapkan untukmu adalah harta dinasti agung sejati yang layak untukmu. Ini hadiah yang sudah aku siapkan untuk ulang tahun nenek. Benar-benar, artefak kuno Syal Sutra Putri Duyung. Cuma sial kecil yang tipis ini? Direktur Vania, kamu tidak serius berpikir Nyonya Besar Setiawan butuh kain kecilmu, kan? Ini kayak barang tiruan murah dari pedagang jalanan. Bahkan hadiah ulang tahun bisa dibuat asal-asalan. Kalung bulu burung Kingfisher yang dibawa Keisha mungkin palsu sejauh yang kita tahu, tapi setidaknya dia bayar dengan uang sungguhan untuk membelinya. Ini bukan syal biasa. Ditenun oleh Putri Duyung Laut Selatan. Sutra Putri Duyung membentuk kainnya sisik ikan membuat pola. Tak basah dalam air menolak debu tak tembus oleh pisau dan tombak dan ringan seperti sayap capung. Putri Duyung, dia nonton drama terlalu banyak. Tak tembus oleh pisau dan tombak. Kalau punya kekuatan seperti itu, mana mungkin sampai di tangan dia? Kalau kalian tidak percaya padaku, aku bisa membuktikannya sekarang. Baik, karena kamu membuat klaim liar seperti itu, kenapa kita tidak bertaruh? Kalau syalmu itu tidak seajaib yang kamu klaim. Kalau tidak tetap kering dalam air atau menolak debu. Kalau gaunku basah itu membuktikan kamu tidak stabil mental bicara nonsens dan tak layak. Tetap sebagai Nyonya Setiawan. Vania, kalau kamu berani menerima, aku akan mengusir kamu dari keluarga Setiawan sebelum hari ini berakhir. Nah, kamu berani bertaruh? Atau kamu sudah mulai takut? Baik, aku terima taruhanmu. Oke, tapi kalau syal ini benar seperti yang kukatakan, aku mau kau berlutut di depan umum, berlutut dan bersujud padaku, dan teriak hidup permaisuri 3 kali. Kau akan minta maaf padaku. Baik, itu bukan masalah sama sekali. Chloe, Jangan khawatir, Julian. Masa aku percaya sialnya ajaib seperti itu? Aku sudah lihat banyak orang yang memalsukannya. Aku akan membongkar kebohongannya supaya semua orang tahu. Jangan mengulur-ulur waktu. Cepat tuangkan saja. Hei. Vania, kau sengaja melakukannya. Kau tadi menuangkan begitu banyak air. Tidak mungkin sama sekali tidak basah. Ya ampun. Gaun di dalamnya benar-benar kering. Dan sialnya bahkan tidak lembab. Ayolah. Mungkin itu cuma dilapisi bahan anti air. Apa yang ajaib dari itu? Masuk akal. Aku yakin itu semacam teknologi nano. Tepat sekali. Jadi yang terbukti. Hanyalah barang kecilmu itu anti air.
Itu tidak berarti tidak bisa ditembus. Kau cuma bermain akal-akalan. Kau pikir kami sebodoh itu? Ada apa buru-buru? Itu baru pemanasan. Acara utamanya dimulai sekarang. Apa yang kau lakukan? Aku akan mengajarimu arti tidak bisa ditembus yang sebenarnya. Nenek sedang dalam keadaan seperti ini. Apa kamu tidak akan melakukan sesuatu? Jangan khawatir, Vania tahu apa yang dia lakukan. Kenapa kamu masih membelanya sekarang? Vania, kamu gila. Kamu melakukan penyerangan di depan umum saat ini. Mau kabur? Tidak semudah itu. Wah, Mama ternyata bisa bela diri. Vania, tunggu saja. Aku tidak akan membiarkanmu lolos dari ini. Tunggu, dari mana kamu mengambil benda itu? Maksudku, benda berbahaya seperti itu, memukul seseorang dengannya. Bagaimana jika kamu melukai mereka? Mia, ambilkan Shell Sutra Putri Duyung. Sekretaris Foster baru saja dipukul, dan tampaknya cukup keras. Tidak ada satupun bekas merah di tubuhnya. Mungkinkah shell ini benar-benar tak tertembus? Ini benar-benar tidak sakit. Bagaimana mungkin? Luar biasa, luar biasa. Hadiah dari Vania adalah harta langka yang sesungguhnya. Sekretaris Foster, sekarang saatnya kamu menepati taruhan, membungkuk, dan minta maaf, dan ucapkan hidup permaisuri. Julian, apa kamu benar-benar akan melihatku berlutut di depan umum, dan berteriak hidup? Bagaimana aku bisa menunjukkan wajahku lagi di kota samudra? Lebih baik aku mati saja. Baiklah, Vania, kamu harus tahu kapan harus berhenti. Lagi pula, Keisha adalah sekretaris Julian. Jika dia benar-benar berlutut, dan jika ini tersebar, apa untungnya bagi reputasi Setiawan Group? Mama, kamu juga seorang eksekutif di Setiawan. Jika orang luar tahu bahwa Setiawan penuh dengan orang yang tidak terima kalah dan pengecut yang saling menutupi, bukankah itu akan lebih memalukan? Vania benar. Kami di keluarga Setiawan harus menepati taruhan kami. Aku. Hah? Halo. Batalkan saja taruhannya. Dia sudah pingsan, tahu? Betul. Kalau ada apa-apa dengan Keisha, ampun, kau yang akan berlutut minta maaf. Harusnya kau. Siapa tahu tadi kau terlalu kasar sampai dia cedera dalam? Kalau dia benar-benar pingsan karena cedera, harus dikeluarkan darahnya dari 10 ujung jari. Karena kalian semua begitu khawatir, aku akan lakukan akupunturnya sekarang. Sejak kapan kau bisa pengobatan? Aku tidak tahu. Banyak hal tentangku yang tidak kau ketahui. Kalau kau tidak percaya padaku, cari saja orang lain yang melakukannya. Tapi kalau pendarahan dalamnya menyumbat di dadanya, aku khawatir kurang dari 15 menit lagi, dia akan berdarah dari 7 lubang tubuh dan meninggal. Nanti, aku takut pertolongan tidak akan sampai tepat waktu, dan Sekretaris Foster akan tiada. Silakan, lakukan. Aku percaya dia. Vania, kalau ada yang salah, aku yang tanggung. Terima kasih, Nenek. Ambilkan jarum peraknya. Ya, mau apa sih Vania? Jangan khawatir. Julian akan melindungiku. Dia tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Direktur Vania, jarumnya sudah di sini. Ya ampun, jarum perak ini mengerikan. Jarumnya tebal sekali. Apa Sekretaris Foster bisa tahan? Ada apa? Jangan tusuk aku pakai itu. Kepandaian pengobatan Nyonya Setiawan benar-benar luar biasa. Jarumnya belum masuk pun, Sekretaris Foster sudah bangun. Oh, kau sudah sadar? Bukannya tadi pingsan total? Aku memang pingsan tadi. Hanya gula darah rendah. Julian, dia jelas-jelas mau balas dendam padaku. Makanya dia pakai jarum setebal itu. Kalau dia menusukkannya padaku, aku pasti tidak selamat. Julian. Kau benar-benar mau menyimpan wanita jahat seperti itu di sisimu? Jarum perak dengan pegangan perunggu ini adalah harta dari Akademi Medis Kerajaan, yang dibuat khusus untuk menyembuhkan pingsan. Satu tusukan dan penyakitnya hilang. Aku cuma mau menolong seseorang, tapi malah
Aku diperlakukan seperti penjahat? Perbuatan baik selalu berujung buruk, ya? Siapa yang kau sebut anjing? Pembohong itu anjing. Mamaku tidak salah. Nah, lihat siapa yang akhirnya bicara masuk akal. Baiklah, cukup main-main. Kau sudah sadar sekarang. Saatnya tepati janjimu. Berlutut dan bersujud. Lututmu menyentuh lantai. Julian, tolong, kau harus membantuku. Aku tidak mungkin berlutut di depan semua orang ini. Kau yang bertaruh, kau yang bertaruh, kau yang bayar konsekuensinya. Baik, aku akan berlutut. Bukan masalah besar. Sekretaris Foster, kau sedang mengepel lantai. Aku sudah bilang tadi untuk berlutut dan bersujud. Kalian semua dengar itu, kan? Ya, benar. Kami mendengarnya dengan jelas. Sekretaris Foster harus menepati janjinya. Kepala lebih rendah, tangan lebih tinggi. Kenapa wajahmu seperti itu? Senyum. Kau, Bagus. Dan ucapkan hidup permaisuri 3 kali. Jangan lupa. Hidup permaisuri, hidup permaisuri, hidup permaisuri. Mia, kau dengar itu? Buatku seperti suara nyamuk berdengung. Sekretaris Foster, lebih keras. Kalau masih bermalas-malasan, kakimu akan lemas sebelum selesai. Vania, kau akan membayar untuk ini. Hidup permaisuri, hidup permaisuri, hidup permaisuri. Baiklah, kau boleh bangun. Puas sekarang, Kurasa begitu. Beberapa orang memang dilahirkan untuk bersujud dan melayani. Mereka tidak senang kalau tidak berlutut. kau. Hei, Mama, ada apa? Nenek, Mama, ada apa? Nenek, ada apa? Aku tidak bisa bernapas. panggil ambulans. Pak Setiawan, kami mendeteksi neurotoksin tak dikenal dalam tubuh Nyonya Besar Setiawan. Kami mendeteksi neurotoksin yang tak dikenal. Racunnya sangat kuat. Tak dikenal, itu artinya apa? Kalau begitu, cari tahu apa itu sekarang juga. Jangan khawatir, kami sedang menanganinya. Kami telah mengerahkan semua sumber daya dan teknologi yang kami miliki. Kami sedang menyelidiki dengan segera. Tapi masalah sebenarnya adalah, toksin itu sudah menyerang sistem saraf Nyonya Besar Setiawan. Jika kami tidak bisa menetralisirnya dalam 24 jam, beliau akan meninggal karena kegagalan organ. Seseorang meracuninya? Kalau di zaman dinasti Agung dulu, ini bisa disembuhkan dengan mudah. Apa yang kalian tunggu? Lakukan sesuatu. Maaf, Pak Setiawan. Kami sudah mencoba semua penawar yang kami punya, tapi tidak ada yang berhasil. Toksin ini berbeda dari apapun yang pernah kami lihat. Kami benar-benar bingung. Dokter-dokter yang tidak kompeten. Chloe, pindahkan dia. Julian, siapa lagi yang bisa kita hubungi pada saat seperti ini? Dokter-dokter terbaik dari seluruh dunia sudah semua ada di sini. Kalau mereka tidak bisa, maka bahkan mukjizat pun tidak akan bisa menyelamatkan Nyonya Besar Setiawan. Julian, para dokter sudah menjelaskannya dengan jelas, sudah sangat jelas, kondisi nenek sudah terminal. Dia baik-baik saja pagi ini. Apa yang terjadi? Apa yang harus kita lakukan sekarang? Julian, perusahaan kita tidak bisa tanpa pemimpin. Nyonya Besar Setiawan sekarat. Kenapa kamu tidak gunakan kesempatan terakhir ini untuk mengalihkan saham ke namamu? Dengan begitu, jika terjadi sesuatu, kamu masih bisa mengendalikan keadaan. Selama semua saham ada di tangan Julian, bahkan jika si nenek itu selamat, dia tidak akan bisa melindungi Vania lagi. Posisi istri CEO akan segera jadi milikku. Vania, kau akan membayar untuk ini. Julian, kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Perusahaan tidak bisa dibiarkan tanpa pemimpin. Dengan Nyonya Besar Setiawan dalam kondisi seperti ini, kita harus merencanakan ke depan. Keisha benar. Kekaisaran Setiawan sangat besar. Seseorang harus mengambil alih. Selain itu, perusahaan ini selalu dimaksudkan untuk menjadi milikmu. Sekarang nenek sudah jatuh, kamu harus maju. Aku benar-benar jijik. Dia masih terbaring di sini. Daripada mencari cara untuk menyelamatkannya, kalian hanya mengejar uang, mencoba mengambil keuntungan dari ini. Kalian benar-benar tidak tahu malu. Perilaku kalian sungguh memalukan. Vania, beraninya kau mengatakan itu. Kami sangat khawatir tentang Nyonya Besar Setiawan.
lebih dari siapapun. Tapi perusahaan tidak bisa dibiarkan tanpa pemimpin. Kami melakukan ini untuk kebaikan yang lebih besar. Kondisi Nyonya Besar Setiawan mungkin tidak tanpa harapan. Jika kita bisa menggunakan 13 jarum kebangkitan untuk memaksa racun keluar, kita bisa menyembuhkan racunnya. 13 jarum kebangkitan, apa itu? Katanya 13 jarum bisa mengikat jiwa dengan 3 jarum, membersihkan meridian dengan 5 jarum, dan membangunkan semangat dengan 7 jarum. Dan jika semua 13 digunakan, itu bahkan bisa menentang takdir. Sungguh disayangkan. Tekniknya sudah hilang, di seluruh dunia, tidak ada lagi yang mengetahuinya. Julian, bahkan spesialis teratas mengatakan dia tidak bisa diselamatkan. Jadi kenapa kita tidak berhenti membuang waktu? Ayo cepat dan transfer saham. Siapa bilang itu hilang? 13 jarum kebangkitan? Aku tahu caranya. Nona, 13 jarum kebangkitan adalah seni legendaris yang telah hilang. Teknik ini menuntut jarum ditusukkan secara bersamaan dan tepat ke 12 titik akupunktur fatal. Satu kesalahan kecil, dan pasien akan langsung meninggal. Kamu masih sangat muda, dan sudah menguasai ini. 12 meridian itu. Dari meridian paru-paru Taiyin, tangan ke Shaoshang, hingga meridian hati Jueyin kaki di Dadun. 13 jarum kebangkitan menggunakan jarum perak untuk menembus 12 titik fatal pada meridian, menarik darah beracun untuk berkumpul di ujung jari, dan mengeluarkannya. Penempatannya harus sempurna hingga milimeter, untuk memaksa racun keluar tanpa melukai pasien. Tuan, apakah ada satu kata pun yang salah dari ucapanku? Luar biasa, benar-benar luar biasa. Di usiamu, bisa menguasai sampai segitunya. Meridian apa lagi? Ini jelas-jelas akan membuat nenek tua itu berdarah dari semua lubang tubuhnya. Julian, Victoria sedang berusaha membunuh nenekmu. Jangan percaya dia. Ya, Victoria, kamu hanya memanfaatkan kesempatan ini untuk membunuh Nyonya Besar Setiawan. Di saat seperti ini, kamu masih di sini berlagak pahlawan dan pamer. Hati kamu benar-benar beracun. Hanya karena kalian orang biasa tidak tahu caranya, bukan berarti aku tidak tahu. Kalau tidak mengerti, berhenti berteriak omong kosong. Konyol, teknik jarum ini diciptakan olehku. Berani sekali kalian mempertanyakannya. Ini buruk. Detak jantung Nyonya Besar Setiawan turun dengan cepat. Victoria, kamu yakin tentang ini? Aku yakin, jika aku tidak bisa menyelamatkan nenek, aku akan meninggalkan keluarga Setiawan untuk selamanya. Semua konsekuensinya akan menjadi tanggung jawabku. Lebih baik jika terjadi masalah hanya dengan satu jarum. Itu akan menghemat masalahku. Julian. Karena Victoria sudah berkata begitu, beri dia kesempatan. Chloe, ayo pergi. Kita tunggu kabar baiknya. Pak Setiawan, kami tidak akan mengganggu pengobatan Nyonya Setiawan lagi. Kalau begitu, nenek ada di tanganmu. Berhenti, kamu, bantu aku. Tangan. Tanganku? Aduh, kamu ngapain? Ngetes seberapa tajam jarum ini. Jadi nanti waktu aku nangani nenek, prosesnya bakal cepat dan bersih. Kamu, Bajingan kayak kamu pantas ditusuk biar kebencianku reda. Udah, cukup bicara. Atur napasmu, pegang kepalanya lurus. tunggu dulu. Kamu yakin bisa melakukan ini? Nyonya Besar Setiawan. Dia salah satu dari sedikit orang baik yang pernah kutemui di sini. Aku ingin dia hidup, dan dia akan hidup. Kalau kamu terus bicara, racunnya akan sampai ke otaknya. Nanti, nenek sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Cepat lakukan. Dia ternyata tahu pengobatan kuno. Apalagi yang tidak kuketahui tentangmu? Nyonya Setiawan, setelah hari ini, satu-satunya yang memegang kendali keluarga Setiawan hanya kamu dan Julian. Tapi bagaimana kalau Vania? Ternyata berhasil menyelamatkan si nenek tua itu. Jangan khawatir, dia tahu apa tentang 13 jarum kebangkitan. Dia mungkin cuma menggertak. Si nenek tua itu pasti mati malam ini. Kamu benar juga. Begitu malam ini berakhir, keluarga Setiawan akan sepenuhnya jadi milik kita. Bersulang. Nenek, Vania. Julian.
Apa yang terjadi? Kau membuatku hampir mati ketakutan. Jangan khawatir. Nenek sudah merasa jauh lebih baik. Terima kasih. Tidak pernah kukira kau akan benar-benar menyelamatkan nenek. Apa maksudmu? Dengar, aku bersyukur, oke? Sejak kapan kau merokok? Kalian laki-laki bisa merokok, kenapa aku tidak boleh? Nenek masih perlu istirahat. Berita tentang perbaikannya seharusnya belum dibocorkan untuk mencegah siapapun mencoba sesuatu. Aneh sekali. Nyonya Besar Setiawan tidak pernah melewatkan rapat pemegang saham sebelumnya. Benar. Nyonya Setiawan, sudah lama sekali. Masih belum ada kabar dari rumah sakit. Aku yakin, si tua itu pasti sudah tamat. Maka kita harus memanfaatkan kesempatan ini. Semuanya, dengarkan. Nyonya Besar Setiawan sakit parah. Dia telah meninggalkan kita. Tadi malam. Apa? Ketua telah meninggal? Tidak mungkin. Nyonya Besar Setiawan baik-baik saja kemarin. Sama seperti kalian semua, aku sangat terpukul. Tapi memang begitulah keadaannya. Kita harus menghadapi kenyataan. Sebelum meninggal, Nyonya Besar Setiawan telah memindahkan semua sahamnya atas nama Julian. Jadi dari sekarang. Julian, akhirnya kau datang. Apakah Nyonya Besar Setiawan? Ini semua salah Fania. Dia menggunakan sihir hitam untuk membunuhnya. Apa? Nyonya Besar Setiawan dibunuh oleh Direktur Fania? Dengan sihir hitam, wanita sejahat ini tidak berhak menjadi istri Cheo. Pak Setiawan, kau tidak bisa membiarkannya lolos dari ini. Benar, Julian. Kau harus menuntut keadilan untuk nenekmu. Kalau tidak, Nyonya Besar Setiawan tidak akan pernah tenang. Siapa yang bilang aku sudah mati? Mama, Ketua, kamu, bagaimana kamu masih hidup? Apa, aku masih hidup, yang pasti sangat mengecewakanmu. Aku bahkan belum dikubur, dan kamu sudah mengincar sahamku. Kamu benar-benar berharap aku mati, kan? Tidak, Ketua, kami hanya tersesat oleh rumor. Kami bingung sebentar dan terburu-buru mengambil kesimpulan. Waktu itu, Fania sudah bilang, dia punya cara untuk menyelamatkanku. Tidak hanya kamu menghalanginya, kamu juga menyebarkan kebohongan, mengaku aku mentransfer sahamku. Apa yang coba kamu lakukan? Ketua, aku. Hentikan. Beritahu HR. Pecat sekretaris Keisha segera. Cuma sekretaris, bukannya fokus pada tugasnya sendiri. Menyebarkan rumor di perusahaan dan mengacaukan tempat ini. Beraninya kamu main-main tepat di depan hidungku. Setiawan Group tidak punya tempat untuk pengacau sepertimu. Ketua, aku tahu aku salah. Beri aku kesempatan lagi. Tolong maafkan aku kali ini. Julian, aku tidak bisa meninggalkan Setiawan Group. Tolong, katakan sesuatu untukku. Nenek, aku tidak tahu sebelumnya kalau Fania paham pengobatan. Aku percaya Keisha juga tidak tahu. Bagaimana kalau memberinya kesempatan lagi? Ya, ini semua salah Fania. Dia tidak menjelaskan dengan jelas. Luar biasa. Aku bersusah payah menyelamatkan nenek, tapi kamu bahkan tidak berterima kasih. Malahan, kamu menyalahkanku. Kalian benar-benar sepasang ular licik yang sempurna. Fania, kamu salah paham. Diam, aku tidak perlu mendengar ocehanmu. Tidak. Hanya dengan tetap di sisi Julian aku punya kesempatan untuk menjadi istri CEO. Bagaimanapun juga, aku harus tetap di Setiawan Group. Julian. Ketua, aku benar-benar tahu aku salah. Aku tahu apa yang kulakukan tidak termaafkan.
Asalkan kamu tidak memecatku, bahkan jika kamu mengirimku untuk menjaga gudang, aku akan melakukannya. Tolong, aku mohon, beri aku satu kesempatan lagi. Nenek, Victor Foster, adalah salah satu karyawan kunci kami. Kalau kami memecatnya, akan sulit menjelaskannya kepada Victor. Benar, Mama. Julian ada benarnya. Mungkin Mama harus mempertimbangkan kembali. Sekarang aku akhirnya mengerti bagaimana seorang sekretaris biasa berani menimbulkan kekacauan seperti ini di keluarga Setiawan. Jadi ternyata karena kalian semua selama ini mendukungnya. Tanyakan pada hati nurani kalian. Vania, sudah berapa banyak yang dia lakukan untuk keluarga Setiawan? Apakah benar-benar tidak ada satupun dari kalian yang tidak tahu dalam hati? Pertama, kontrak besar perusahaan, siapa yang begadang untuk menyelesaikan desainnya? Dan siapa yang meningkatkan citra merek Setiawan Group? Belum lagi Vania melahirkan Leo, meneruskan garis keturunan keluarga Setiawan. Bahkan nyawa tua milikku ini diselamatkan Vania dari cengkeraman maut. Dengan semua pencapaian ini, adakah satupun dari kalian yang bisa menandinginya? Nyonya besar benar. Perusahaan kita, kalau bukan karena Direktur Vania, sudah lama tersingkir dari pasar oleh pesaing. Benar, benar. Kalau begitu, nasib Keisha akan ditentukan oleh Vania. Sepertinya, Keisha, kamu akan dipecat. Biarkan dia tinggal. Namun, kamu harus menepati janjimu dan pergi jaga gudang. Vania, kamu yakin? Sepertinya Vania benar-benar berubah. Benar-benar memberinya kesempatan kedua. Hanya orang bodoh yang percaya itu. Aku memang membebaskannya. Keisha, bukankah kamu suka mengganggu orang di gudang? Jadi, aku akan membalas perbuatanmu, membuatmu cukup menderita sebelum kamu diusir dari keluarga Setiawan. Julian, gudang ini dingin dan kotor. Asmaku bisa kambuh di sini. Tidak bisakah kau membantuku? Bicarakan yang baik-baik tentangku lagi. Nenek masih marah. Permohonanku tidak akan membantu. Tetaplah di sini. Setelah keadaan tenang, aku akan menyuruh seseorang menjemputmu. Julian, sudah kuduga. Kau selalu baik padaku. Nah, dinding gudang ini tipis. Julian, asmaku semakin parah. Aku sekarat. Kalau mau mati, matilah saja. Aku bahkan akan bayarkan peti matimu. Kau, apa yang kau lakukan di sini? Kau akan tahu setelah masuk. Kalian berdua tak tahu malu. Minggir dari jalanku, jangan halangi jalanku, kembali ke kantor direktur. Tunggulah aku di rumah sepulang kerja. Kita perlu bicara. Aku sibuk, aku tidak punya waktu untuk omong kosongmu. Julian, bukankah kau paling benci Vania? Kenapa kau pulang bersamanya? Ada urusan bisnis. Kau berbohong padaku. Urusan apa yang begitu penting sepulang kerja? Julian, malam ini, datanglah ke Hotel Imperial. Aku juga punya urusan yang perlu dibicarakan denganmu. Kalau malam ini kesepakatan ini jadi. Mengingat rasa tanggung jawab Julian, dia pasti akan memberikan posisi yang layak untukku. Lalu, Vania itu siapa sih? Aku sudah menikah. Jangan melewati batas lagi. Hormat sedikit. Julian. Kalau saja aku tahu, saat kudorong si tua itu ke air, seharusnya aku langsung menyelamatkannya. Siapa sangka Vania tiba-tiba muncul dan merebut kesempatan itu? Karena keberuntungan semata, dia menyelamatkan si tua itu dan menikah dengan keluarga Setiawan. Huh.
Masa ada orang yang betah di tempat buruk begini? Jorok dan rusak. Bau apa lagi? Suara apa itu? Ah, tikus. Jangan mendekat. Jangan tertawa. Dilarang merekam. Bagaimana bisa banyak tikus dan lipan masuk ke gudang ini? Bukankah ini yang kau atur sendiri? Dulu saat Direktur Vania dikirim ke gudang, bukankah itu ulahmu? Sekarang, waktunya balas dendam. Baiklah, Vania. Berani-beraninya kau macam-macam denganku? Ku dengar Pak Setiawan dan Direktur Vania akhir-akhir ini semakin dekat. Mereka mungkin akan rujuk. Kalau itu terjadi, hari-harinya tak akan mudah. Tidak, aku tak bisa membiarkan Vania mendapat kesempatan untuk membalikkan keadaan. Tolong aku. Sebarkan rumor. Katakan. Ini bukan ide yang bagus. Jangan khawatir, tak akan terlacak padamu. Setelah selesai, kau akan dapat hadiah yang besar. Direktur Vania, hadiah sambutan untuk Sekretaris Keisha sudah siap semua. Bagus. Kalau gitu, biarkan dia bersenang-senang. Mama. Kamu ngapain di sini? Aku mau belajar ilmu bela diri sama Mama. Mimpi kali. Aku sudah mantap niat buat minggat dari suami dan anak. Bukannya kamu paling sayang sama Tante Keisha? Pergi ke gudang main buru tikus sama dia. Enggak, aku nggak mau. Aku nggak mau buru tikus. Aku mau belajar ilmu bela diri sama Mama. Kalau kamu nggak pergi, pantat seseorang bakal kebagian pukulan. Mama mau mukul aku. Bocah, udah segini besar, cuma bisa ngambek doang. Di umurmu, aku udah naik kuda bawa tombak, ngambil kepala musuh. Ini tempat aku urus bisnis. Lumayanlah, ya. Tapi kalau dibandingin sama istana kerajaan tempat aku meninjau petisi, jauh banget bedanya. Direktur, hari ini, Leo akhirnya berusaha deketin kamu. Kenapa kamu tolak dia? Kesalahan anak adalah dosa ayahnya. Kesalahan yang mereka lakukan dulu nggak boleh dimaafin semudah itu. Paling nggak, aku harus pukul mereka beberapa kali dulu. Pak Setiawan, bukannya kamu selalu naksir Sekretaris Keisha? Kenapa tadi kamu tolak dia dengan tegas banget? Siapa yang bilang? Semua orang ngomong gitu. Katanya kamu dipaksa nikah sama Direktur Vania, tapi yang selama ini kamu suka itu Nona Keisha. Makanya kamu taruh dia di sampingmu jadi sekretaris kamu. Iya kan? Omong kosong. Cuma karena dia junior sekolahku, dan karena hormat pada Victor, aku kasih dia sedikit perhatian. Kok bisa-bisanya dibelokin jadi gitu? Papa. Ada apa? Mama bilang dia nggak mau aku lagi. Dia bilang dia mau minggat dari suami dan anak. Minggat dari suami dan anak? Kamu mau ninggalin suami dan anak? Vania ini semakin keterlaluan. Aku mau bicara sama dia. Barang antik ini dari mana semua? Memangnya kenapa? Baiklah, lupakan renovasinya. Kenapa kamu suruh Leo pergi seperti itu? Bukannya biasanya kamu yang paling memanjakannya? Dulu, kamu sendiri yang bilang itu dulu. Dulu aku bodoh. Aku berikan segalanya, melayani keluarga Setiawanmu dengan sepenuh hati. Terus apa yang terjadi? Kamu dan anakmu sama-sama tidak tahu terima kasih? Mulai hari ini, aku, Vania, akan hidup untuk diriku sendiri. Aku tidak akan jadi orang bodoh yang menyedihkan seperti dulu lagi. Jadi maksudmu kamu benar-benar mau meninggalkan kami?
Sejamur itu kamu mau bertindak? Kejam? Aku belajar dari kamu. Ambil kartu ini. Anggap saja hadiah terima kasih karena sudah menolong nenek. Aku tidak sekejam yang kamu katakan. Kamu pikir aku bisa dibeli dengan kartu jelek? Direktur, ini bukan kartu jelek. Ini kartu hitam eksklusif di seluruh dunia. Uangnya tak terbatas. Uangnya tak terbatas. Akhirnya, aku bisa hidup enak di zaman ini. Ya, kalau kamu memang mau. Ada hal lain yang perlu dilaporkan, kalau tidak, kamu boleh pergi. Ada hal yang lebih penting. Perusahaan belakangan ini sedang tidak baik-baik saja. Pasar sangat homogen. Jadi kita sangat perlu meluncurkan produk yang benar-benar unik. Lalu, jadi, bisakah kamu berikan desain selendang itu padaku? Kenapa aku harus memberikannya padamu? Selendang itu milikku. Perusahaan itu milikmu. Jangan harap bisa menyentuh selendangku. Aku sudah berikan kartunya dan uangnya. Kok kamu bisa serakah sekali? Luar biasa. Kok kamu bisa tidak tahu malu sekali? Ini hadiah terima kasih karena sudah menolong nenek, bukan bayaran untuk membeli harta karunku. Vania Valerius, kamu adalah direktur desain perusahaan. Kenapa kamu tidak memikirkan yang terbaik untuk perusahaan ini? Sudah kukatakan, aku bukan Vania yang dulu lagi. Lupakan jadi direktur desain, aku bahkan rela melepaskan status sebagai istri CEO. Beraninya kamu. Direktur, kenapa Anda berdebat dengan Pak Setiawan? Anda baru saja dapat kembali posisi direktur. Bagaimana kalau Pak Setiawan marah besar dan mengirim Anda kembali ke gudang? Nanti kita benar-benar dalam masalah. Jangan khawatir, Julian butuh aku saat ini, jadi dia tidak berani menyentuhku. Aku masih tahu 1-2 hal tentang cara menangani orang. Tunggu sebentar. Apa maksudnya dia bilang perusahaan sedang merugi? Itu maksudnya apa? Jujur saja, grup kita sudah kesulitan selama 2 tahun terakhir. Dirgantara Group selalu mengalahkan kita di setiap kesempatan. Kompetisi desain tahunan sudah di depan mata. Tema tahun ini adalah perhiasan. Kalau Drake menang lagi, keluarga Setiawan bisa bangkrut. Kompetisi perhiasan. Akhir-akhir ini, Vania memperlakukan Leo dan aku dengan sangat buruk. Sejak kecelakaan itu, dia seperti orang yang berbeda. Mungkinkah kecelakaan itu ada hubungannya? Kamu dengar itu? Direktur Vania akhir-akhir ini sangat dekat dengan seorang pria aneh. Seseorang baru saja melihat dia membawa pria itu ke dalam kantornya. Siapa sangka istri CEO, yang sok dingin itu, di balik pintu tertutup ternyata sebegini liar. Tutup mulutmu, Pak Setiawan ada di belakang kita. Pantas saja dia menolak Leo masuk ke kantornya. Dan dia selalu bicara soal ninggalin suami dan anak. Ternyata dia punya pria idaman lain. Vania, kalau benar-benar ketemu kekasih gelapmu di sana, kalian berdua tamat. Pak Setiawan, sudah kembali? Mencari Vania? Maaf, Pak Setiawan, direktur kami sedang rapat dengan klien VIP. Beliau bilang khusus jangan diganggu. Mungkin sebaiknya Bapak kembali nanti. Klien penting, ya? Kalau gitu aku harus ketemu mereka, Pak Setiawan. Masih di sana, tertawa-tawa. Nah, kalian pasangan selingkuh? Berani-beraninya kalian selingkuh di depan mataku di siang bolong? Kamu ngomong apaan sih? Yang nggak jelas? Kamu bikin aku kaget? Aku menangkap basah kamu, dan kamu masih mau menyangkalnya? Yang Mulia, apakah Yang Mulia memerlukan hamba Anda untuk mengawal orang ini keluar? Tidak perlu. Dia hanya suamiku di atas kertas. Wahai menteriku, jangan turun ke levelnya. Kalian berdua sudah jatuh cinta mati-matian. Aku hanya suamimu di atas kertas. Kamu sudah benar-benar berhenti peduli padaku, bahkan jika kamu pikir aku sudah mengabaikanmu belakangan ini, setidaknya kamu bisa cari cowok ganteng muda. Kenapa malah pilih pria tua yang pakai baju aneh kayak gitu? Memangnya kamu sudah segitunya? Julian, apa otakmu sudah hilang? Kamu ngomong apaan sih di sini?
Ini adalah desainer perhiasan yang baru aku kontrak, Oliver, Maestro Oliver. Bohong, ya? Terus saja bohong. Tuan, jangan bicara sembarangan. Yang Mulia memanggil saya ke sini tepatnya untuk menandatangani kontrak untuk melayani istana. Kalau Tuan tidak percaya, lihat saja sendiri. Oh, jadi ini masalahnya. Lalu kenapa kamu suruh Mia jaga-jaga di luar untukmu? Kamu tetap bersalah. Kamu sendiri yang bilang, dia pakai baju aneh. Maestro Oliver tidak mau dipandang seperti monyet sirkus. Jadi aku suruh Mia berjaga. Apa masalahnya dengan itu? Ada masalah. Tentu saja ada masalah. Kenapa kalian berdua harus ketemu dengan sembunyi-sembunyi seperti ini? Apa kamu tahu apa yang orang-orang katakan tentangmu di luar? Gosipnya sudah di mana-mana. Kenapa aku harus peduli dengan omongan mereka? Kenapa Pak Setiawan begitu kesal? Apa, kamu mau ikut tanda tangan kontrak kami? Kurang ajar. Ada apa dengannya? Apa yang memalukan dari ikut tanda tangan kontrak kami? Chloe, Pak Setiawan dan Direktur Vania benar-benar bertengkar hebat di kantor hari ini. Katanya dia sampai membanting pintu dan pergi dengan marah. Serius? Jadi Julian mau cerai dengannya? Belum tentu. Apa? Setelah semua itu, dia masih belum mengusirnya. Jangan-jangan dia malah jatuh cinta padanya? Tidak mungkin. Aku harus mencari cara untuk kembali ke Julian. Oh, sayang. Kamu bahkan lebih cemburu daripada aku dulu saat muda. Kamu membuat keributan begitu, mencoba menangkap selingkuhan. Ternyata hanya Vania dan desainer barunya yang baru saja ditandatangani. Ah, kamu benar-benar mempermalukan diri sendiri. Aku menyebutnya proaktif. Melawan apa? Vania bukan wanita jahat yang mencurigakan. Dulu aku khawatir kamu dan Vania seperti minyak dan air. Tapi sepertinya Julian kecil, kita sebenarnya punya kelemahan untuk Vania. Nenek, kenapa bilang begitu? Ketua, Pak Setiawan, ada masalah. Dirgantara Group telah mempekerjakan seorang pakar penilai asing, Pak Smith, dan mereka membual bahwa mereka akan menghancurkan kita di babak judi giok. Kompetisi desain tahun ini semuanya tentang perhiasan. Dengan 2 babak pertama adalah judi giok. Setiawan Group kita selalu berkutat pada desain fashion. Ini benar-benar tidak adil. Kompetisi tahun ini, kita mungkin sudah tamat. Satu-satunya ahli judi giok di grup adalah Victor. Jika dia mau bertanding untuk kita mungkin punya peluang. Tapi jika kita ingin Victor bertanding, kita butuh persetujuan Chloe dulu. Julian, kau mau saudaraku ikut kompetisi? Itu bisa diatur. Tapi kau harus setuju dengan 2 syarat. Lanjutkan. Pertama, kau kembalikan aku ke departemen sekretaris. Aku ingin jadi sekretarismu. Baiklah, selesai. Kedua, kau harus membawaku bersamamu ke kompetisi desainer itu. Sebagai pasanganmu. Apa katamu? Apa, kau tidak suka? Sepertinya tekadmu untuk menang, Julian, tidak sekuat itu, ya. Tunggu. Aku setuju. Nah, baru benar. Julian, kau begitu manis. Kau bahkan membawaku ikut ke kompetisi desainer. Tidak, Chloe, lepaskan dulu. Katakan, gaun apa yang harus aku pakai hari itu agar lebih cocok denganmu? Direktur Vania. Aku minta maaf, tapi untuk kompetisi desain itu, mungkin Anda tidak bisa ikut.
Karena Julian sudah memilihku jadi pasangannya. Tidak, Vania, biarkan aku jelaskan. Kebetulan sekali kau menyebutnya. Sebenarnya, dari awal aku juga tidak ingin pergi. Sempurna. Kalian berdua pergi bersama, aku tidak perlu melihatmu di kantor. Tidak, Vania. Bukan seperti yang kau pikirkan. Ini adalah kesempatanku untuk bangkit kembali. Selama saudaraku menjuarai kompetisi itu, Julian pasti akan melihatku dengan cara baru. Maka aku akan pastikan kau, Vania Valerius, dipermalukan habis-habisan. Direktur Vania, Victor adalah salah satu desainer perhiasan terbaik di grup kita. Jika dia benar-benar membantu grup memenangkan kompetisi itu, tidakkah Anda khawatir sama sekali? Santai saja. Si tidak berguna itu tidak punya peluang. Ya ampun, baru sekitar sebulan yang lalu, aku melihat Victoria di peragaan busana. Badannya masih gemuk. Bagaimana mungkin dia bisa berubah jadi cantiknya luar biasa? Wajahnya itu, sikapnya itu, berdiri di samping Pak Setiawan. Mereka terlihat seperti pasangan yang serasi. Bukankah kau yang meninggalkan keluargamu sendiri dan meremehkan kami semua? Lalu kenapa kau bergantung pada lenganku untuk masuk ke sini hari ini? Jangan sok-sokan. Kalau nenek tidak mogok makan, aku tidak akan berurusan dengan omong kosong ini. Hati-hati bicaramu, atau aku pergi dari sini. Kalau begitu kau bisa jelaskan sendiri pada nenek. Ini semua salah si nenek tua itu. Kalau bukan karena dia, yang berdiri di samping Julian seharusnya aku. Dia merebut tempatku, dan masih berani bersikap sok tinggi. Tunggu saja, Victoria. Dengan ini saya nyatakan kompetisi desain perhiasan internasional ke-24 dibuka. Ronde pertama, Judy Giok. Pak Setiawan, ronde ini, kurasa kau bahkan tidak akan mendapat kesempatan untuk memotong, jangan nanti menangis padaku, karena tidak memberimu kesempatan. Pak Smith, silakan duluan. Nah itu baru ahli internasional, matanya tajam sekali. Awal yang bagus. Pak Setiawan, giliranmu. Yang ini, tidak mau melihat lebih teliti lagi, Pak Setiawan, jangan khawatir, aku pilih yang ini. Giok di dalamnya akan jauh lebih bagus dari milik mereka. Potong. Ini tidak mungkin. Ini semua sampah. Selera yang buruk sekali. Ini tingkat desainer Setiawan Group. Tidak mungkin. Aku yakin sudah benar. Ada apa dengan kakakku? Dia kalah di babak pertama. Bagaimana kita bisa menang kompetisi seperti ini? Aku ingin Julian memperhatikanku. Aku selalu tahu Victor tidak berguna, tapi aku tidak menyangka dia seburuk ini. Kalau menurutku, sebaiknya kamu ganti dia sekarang, agar tidak malu lagi. Awalnya kami punya beberapa penilai cadangan, tapi hari ini, mereka sakit atau sibuk, jadi tidak ada yang bisa datang. Satu pun tidak. Ini semakin menarik saja. Pak Setiawan, apa Setiawan Group datang ke sini untuk berkompetisi atau mempermalukan diri sendiri? Menurutku, daripada malu di sini, lebih baik kalian mengundurkan diri dan pulang untuk main dengan kain lap kalian. Betul, Dirgantara Group bahkan berhasil mempekerjakan Pak Smith. Apa yang bisa Setiawan Group andalkan? Benar, Dirgantara Group sudah pasti menang. Setiawan Group lebih baik mengakui kekalahan dan mengundurkan diri sekarang, agar tidak membuang waktu kami. Jadi kamu wanita Julian. Wajahmu tidak buruk, tapi buta karena mengikuti pria yang salah. Sebaiknya ikut aku pastikan kamu hidup enak,
100 kali lebih baik daripada di kapal tenggelam Setiawan Group. Yang keluar dari mulutmu hanya sampah. Jika kamu ingin menginjak-injak Setiawan Group, kamu harus kalahkan aku di babak berikutnya dulu. Apa maksudnya itu? Nyonya Setiawan benar-benar turun langsung ke arena untuk berjudi giok dengan keluarga Dirgantara. Apa dia sudah hilang akal? Judi giok bukan main-main. Vania, sudahlah. Yang kamu tahu cuma desain busana. Kamu sama sekali nggak paham soal judi giok. Dan Ini awalnya masalah keluarga Setiawan. Tapi kamu nggak becus menyelesaikannya. Jadi aku harus turun tangan sendiri dan membereskan kekacauanmu. Pak Dirgantara, mau kita buat lebih seru? Untuk 2 ronde berikutnya, yang kalah harus bayar pemenang 1 miliar rupiah, tanpa tanya-tanya lagi. 1 miliar rupiah, Nyonya Setiawan berani sekali. Dia mempertaruhkan separuh harta keluarga Setiawan. Wanita, selalu impulsif. Keluarga Setiawan akan jatuh terpuruk. Pak Setiawan, kamu nggak bisa setuju dengan ini. Keluarga Dirgantara sudah menyewa seorang penilai internasional, Pak Smith. Vania nggak mungkin menang. 1 miliar rupiah. Perusahaan sudah di ujung tanduk. Kalau kalah 1 miliar rupiah lagi, kita lebih baik mengajukan kebangkrutan saja. Sebuah kerajaan dibangun dengan tangan sendiri. Dengan kamu yang penakut begini, gimana kamu pantas memimpin perusahaan ini? Takut sama cuma 1 miliar rupiah? Gak heran keluarga Setiawan merosot. Kalau Vania benar-benar bikin keluarga Setiawan rugi 1 miliar rupiah, Nyonya Besar Setiawan akan secara pribadi mengusirnya dari keluarga. Maka gelar istri CEO akan jadi milikku. Julian, karena Direktur Vania begitu percaya diri, kenapa nggak biarkan dia mencoba? Siapa tahu, kita bisa lihat keajaiban. Ya, Pak Setiawan. Direktur Vania, karena kamu begitu yakin pada dirimu sendiri, kenapa nggak biarkan dia melakukan caranya? Kalau Vania kalah 2 ronde berikutnya untukku, itu mengurangi tekananku. Dan menyalahkannya sepenuhnya. Ini situasi saling menguntungkan. Pak Setiawan, sudah putuskan. Ronde berikutnya akan segera dimulai. Karena kamu begitu yakin, aku kasih kamu 1 kesempatan. Jangan berani-beraninya mengecewakanku. Tenang saja. Kalah, itu untuk orang lain. Aku nggak punya kata itu di kamusku. Pak Dirgantara, berani kamu? Menarik, lucu sekali. Aku, Arthur Dirgantara, akan mainkan sebuah permainan kecil denganmu, wanita sombong. Hanya 1 ronde. Tapi, kalau kamu kalah, Nyonya Setiawan, selain 1 miliar rupiah itu, kamu harus bersulang denganku. Baru kita beres. Badut sepertimu nggak berhak menuntut apa-apa. Ronde kedua judi giok dimulai sekarang. Hari ini akan kutunjukkan pada kalian semua apa itu judi giok yang sesungguhnya. Pak Smith, silakan duluan. Yang ini pasti berisi giok kualitas tinggi di dalamnya. Mata kamu itu. Nyonya Setiawan, jangan banyak omong. Silakan duluan. Ini dia yang kubeli? Permata sejati sering bersembunyi di tempat yang paling tak terduga. Nyonya Setiawan, kamu buta ya? Bahkan orang awam pun bisa lihat itu cuma batu kali yang gak berharga. Sudah berakhir. Dia praktis ngasih uang ke Dirgantara Group. Setiawan Group benar-benar tamat kali ini. Warisan seabad, hilang begitu saja. Mungkinkah? Apa aku baru saja membuat kesalahan besar? Vania, kalah saja sudah. Posisimu sebentar lagi akan jadi milikku. Jangan buru-buru. Kalian semua akan segera tahu siapa pemenang sebenarnya. Tunggu. Kau akan segera tahu. Siapa pemenang sebenarnya? Batu tak berharga ini tak lebih baik dari kerikil sungai.
Apa bagusnya yang bisa dihasilkan? Betul. Lihat pilihan Pak Smith. Pola hijau serpentinnya sangat jelas. Nah, itu mata seorang ahli sejati. Wah, 1 miliar dolar. Bukan jumlah kecil. Sepertinya keluarga Setiawan akan kehilangan segalanya. Seberapa yakin kau? 120%. Tambahan 20% itu adalah kejutan kecil untuk Arthur. Di saat seperti ini, kau masih. Ya Tuhan, ini adalah giok hijau imperial kelas atas sekali dalam seabad. Astaga, warnanya, kejernihannya. Ini harta tak ternilai, Nyonya Setiawan ternyata berhasil mengungkapnya. Kau yakin? Tidak salah. Batu tak berharga ini. Bagaimana mungkin menghasilkan giok hijau imperial? Tidak salah. Warnanya seragam, tekstur halus, kejernihan luar biasa, ini yang terbaik dari yang terbaik. Bisa menyaksikan giok hijau imperial kelas ini dengan mata kepala sendiri, adalah berkah yang kami peroleh seumur hidup. Bagaimana ini mungkin? Jangan-jangan dia benar-benar tahu judi giok? Bagaimana dia melakukannya? Biasa saja. Hanya keterampilan. Jangan bercanda. Mereka hanya sangat beruntung. Bukan milik kami, yang dipilih Pak Smith, si pakar penilai, pasti tidak mungkin salah. Aku ingin lihat siapa yang tertawa terakhir. Sampah. Tak ada jejak giok di dalamnya. Bahkan tak layak jadi bahan sampah. Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Bukannya kamu bilang diri kamu penilai terbaik dunia? Ah, saya bayar mahal untuk bawa kamu ke sini, dan kamu pilih barang sampah yang tak berharga ini? Pak Dirgantara, aku juga tidak menduga ini. Tak masuk akal. Penilai macam apa sih yang Dirgantara Group hire? Dia bahkan tidak sebagus Nyonya Setiawan asal pilih saja. Pak Dirgantara, 1 miliar dolar. Bayar, sekarang. Jangan terlalu sombong. Kamu hanya beruntung saja, itu saja. Menang macam apa itu? Menang. Akuilah kekalahanmu dan pulanglah sekarang. Jaga diri kamu dari rasa malu. Kamu. Main bagus, Julian Setiawan. Berani menggunakan kata-kata yang aku baru lempar ke dia untuk mock aku sekarang? Penghinaan ini hari ini? Aku akan membuat kamu bayar. Terbaik 2 dari 3, kamu menang round judi giok. Round berikut akan tunjuk siapa yang benar-benar superior. Baik. Lalu aku akan pastikan kamu lose, fair dan square. Aturan untuk round ketiga adalah, dua pihak punya 3 jam untuk mendesain dan menciptakan sebuah perhiasan yang mewujudkan perpaduan kuno dan modern. 3 juri berwenang akan menilai karyanya. Skor tertinggi wins. Hahaha. Heaven benar-benar di sisi aku. Pak Smith tidak hanya pakar penilai, dia juga juara 3 kali kompetisi desain perhiasan internasional. Dalam setengah jam, aku bisa menyelesaikan sebuah desain perhiasan yang layak mendapatkan mahkota. Hei, dengar itu? Kamu di Setiawan Group mungkin punya sedikit reputasi di fashion, tapi kalau soal desain perhiasan, kamu sama sekali tidak tahu apa-apa. Di round hari ini, bahkan jika Tuhan sendiri yang muncul, Setiawan Group masih tidak bisa menang. Sungguh sebuah kebetulan. Strength terbesar aku adalah perpaduan kuno dan modern. Kebetulan sekali, keahlianku adalah menggabungkan yang lama dengan yang baru. Pak Setiawan, sekarang kita harus bagaimana? Judi giok bisa membuat kita seri, tapi membuat perhiasan bukan sesuatu yang bisa kamu andalkan dengan keberuntungan saja. Kamu selalu berhasil mengejutkanku. Kali ini, apakah kamu punya kartu as lagi di lenganmu? Oh, ada caranya. Tapi setelah selesai, biayaku 30 juta dolar. Apa yang kamu pikirkan? Sekarang membicarakan uang? Seperti kata Sun Tzu, umpan mereka dengan keuntungan. Lalu, siapkan pasukanmu. Jika kamu ingin aku membantumu keluar dari masalah ini, aku tidak akan melakukannya dengan gratis. Tentu saja, jika kamu tidak mau membayar, lupakan saja perkataanku tadi. Kalau begitu, hadapi sendiri. Setuju. Nah, baru benar. Bagaimana kamu mengatakannya di eramu? Biar aku pikirkan, itu disebut tidak ada makan siang yang gratis. Hei. Ada apa? Keluarga Setiawan? Takut? Terlalu pengecut untuk melanjutkan? Pak Dirgantara, Anda baru saja bilang, Pak Smith bisa menyelesaikan perhiasannya dalam setengah jam? Tentu. Setengah jam sudah lebih dari cukup untuk Dirgantara Group, tapi bagaimana dengan Setiawan Group? Bahkan jika aku beri kalian setengah bulan, kalian mungkin tidak bisa menghasilkan satu karya jadi. Bagaimana kalau kalian mengaku kalah sekarang? Supaya orang-orangku bisa membereskan semuanya. Setengah jam? 10 menit sudah lebih dari cukup. 10 menit? Nyonya Setiawan?
Itu omongan yang sangat sombong. Ya, bagaimana mungkin dia mengalahkan Pak Smith yang hebat? Bisa bersombong seperti itu memang butuh bakat. Direktur Vania, jangan terbawa mimpi siang bolongmu. Kamu menemukan batu jelek dan tiba-tiba jadi jenius. 10 menit? Kamu mungkin bahkan tidak bisa menyelesaikan sketsanya. Bersiaplah untuk menonton. Perhatikan baik-baik, dan lihat seperti apa keahlian sebenarnya. Tenang dulu. Sebentar lagi, buka lebar-lebar matamu dan perhatikan baik-baik. Seperti apa keahlian yang sesungguhnya. Baiklah, saya ingin melihat apa yang bisa diciptakan Nyonya Setiawan hanya dalam 10 menit. Jangan nanti menangis minta ampun padaku saat kau pulang dengan tangan kosong. Ronde terakhir, desain dan pembuatan perhiasan. Dimulai sekarang. Dia mau kemana? Nyonya Setiawan mau pergi kemana? Jangan-jangan dia menyerah? Sepertinya begitu. Tadi jelas-jelas dia tidak bisa, tapi omongannya begitu besar. Sekarang kompetisi sudah dimulai, dia pasti kabur. Trik apa lagi yang dilakukan Vania ini? Terserah. Ini kesempatan bagus untuk kakakku maju dan memenangkan kompetisi ini. Kita sama sekali tidak boleh menyia-nyiakannya. Julian, kamu juga melihatnya, kan? Direktur Vania jelas-jelas tidak mampu. Dan untuk menutupi omong kosongnya, dia membahayakan perusahaan. Selagi masih ada waktu, kenapa tidak biarkan Victor menggantikannya? Itu satu-satunya solusi yang masuk akal. Kita tidak bisa benar-benar membiarkan perusahaan kehilangan 1 miliar rupiah. Bukankah kamu juga sudah melihat siapa dia sebenarnya? Di momen kritis seperti ini, dia hanya membuat masalah. Jika kamu benar-benar ingin menyelamatkan perusahaan, berhentilah ragu-ragu. Victor, giliranmu. Lima menit sudah berlalu, dan Vania masih belum kembali. Pak Setiawan, maukah kita transfer 1 miliar rupiah itu ke rekening saya lebih awal? Siapkan rekening perusahaan. Biro Kerajinan Kerajaan hadir atas perintah untuk membantu. Semua penonton, bubar segera. Pak Dirgantara, kamu terlalu cepat bicara. Pertunjukan sesungguhnya baru saja dimulai. Baru 5 menit. Dia pergi kemana? Aku ganti baju dulu yang lebih praktis. Selain itu, aku bawa tim desain kerajaanku. Tunggu, bukannya itu desainer baru yang baru saja ditandatangani Vania? Jadi dia sudah merencanakan kompetisi ini dari awal? Aku salah menilainya. Keterlaluan. Kompetisi macam apa yang boleh bawa orang sebanyak ini? Itu melanggar aturan? Maaf, jadi Dirgantara Group boleh menyewa master barat yang mahal, tapi aku tidak boleh minta bantuan. Lagi pula, aturannya tidak pernah bilang tidak boleh bawa tim sendiri. Nyonya Setiawan benar. Aturannya tidak secara eksplisit melarang peserta untuk memiliki tim, asalkan karya akhir diserahkan atas nama peserta. Jadi Setiawan Group punya kartu as. Dengan persiapan seperti ini, Vania mungkin bisa bangkit kembali. Membawa lebih banyak orang tidak akan mengubah apapun. Yang mewakili Setiawan Group sekarang adalah Victor, orang-orang yang kau bawa hanya untuk pamer. Untuk pamer? Belum tentu. Tanganku. Victor, bagaimana bisa kau begitu ceroboh? Victor, kamu kenapa? Kenapa kamu bisa begitu ceroboh? Sudah habis. Kita tamat. Pak Setiawan, tangan saya terluka parah, jadi saya rasa tidak bisa ikut bertanding. Mungkin kita sebaiknya menyerah saja. Pak Setiawan, kenapa tidak coba suruh istrimu yang mencoba? Penampilannya tadi sudah dilihat semua orang. Siapa tahu? Diam. Kamu mau aku, seorang pria dewasa, menyerah, menyuruh seorang wanita memimpin tim bertanding, lalu beramai-ramai melawan lawan, untuk mengalahkan keluarga Dirgantara, itu kemenangan yang tidak adil. Daripada mempermalukan diri sendiri, lebih baik kita menyerah dengan bermartabat. Omongan bermartabat apa itu? Kalau ini terjadi di zaman kejayaan saya, dengan bawahan yang begitu bodoh dan pengecut, mereka pasti sudah diseret keluar dan dipenggal kepalanya sebagai contoh. Victor, kalau kamu memang berniat menyerah, ya gali sendiri kantongmu, dan keluarkan 1 miliar rupiah untuk diberikan kepada keluarga Dirgantara. Kamu, aku, kamu. Waktu terbatas. Julian, apakah kamu akan mendengarkan Victor dan menyerahkan 1 miliar rupiah, atau mendengarkan aku? Dan biarkan aku membalikan keadaan? Julian, kalau kamu berani membangkang padaku, aku punya cara untuk membuatmu merasakan ketidakpastian amarah ilahi. Aku akan mendengarkanmu. Dan juga, meskipun kita kalah, jangan sampai kamu terluka. Hari ini, akhirnya kamu mengatakan sesuatu yang enak didengar. Jangan khawatir. Demi kamu, aku akan memberikan pertunjukan yang bagus. Maestro Oliver, pimpin tim bertanding. Hamba patuh.
Coba lihat trik macam apa yang bisa kalian para sok jago ini lakukan. Wah, kalian ini dari zaman apa? Apa-apaan ini? Berbaliklah dan foto bareng aku, senyum. Oh, kamu mengabaikanku. Jujur saja, gonggongan anjing saja. Kalian buat pertunjukan besar, tapi tetap saja cuma untuk pamer. Kalian semua berpakaian seperti pemain pertunjukan. Kenapa kalian tidak menyanyikan opera untuk menghibur semua orang, daripada begini? Seperti yang aku duga, Vania bicaranya muluk-muluk, tapi pada akhirnya, reputasi Setiawan Group yang jadi taruhannya. Ribut-ribut apa ini? Kalau waktumu banyak sekali, Pak Dirgantara, kenapa tidak kamu buka lebar-lebar matamu, dan lihat baik-baik bagaimana perkembangan perhiasan Setiawan Group ini? Jujur saja, kalian ini cuma amatiran. Apa? Hanya 3 menit dan mereka hampir selesai? Mungkinkah Vania ternyata tidak menggetak? Berapa lama lagi yang kalian butuhkan? Sekitar 20 menit? Tidak berguna. Kenapa lambat sekali? Victor berani menipuku? Tidak mungkin. Aku akan cari dia dan minta penjelasan. Pak Setiawan, saya mau rawat luka saya, dan saya akan segera kembali. Bukankah kita sudah sepakat, seperti sebelumnya, kalau Dirgantara Group saya pasti menang? Alasan macam apa yang kamu buat sekarang? Pak Dirgantara, semuanya berjalan sesuai rencana. Aku bahkan sampai melukai tanganku, hanya untuk memaksa Julian untuk mundur dari kompetisi. Tapi tiba-tiba Vania muncul. Aku tidak peduli alasan buruk apapun yang kau punya. Dalam kompetisi desain ini, jika Vania menang, percayalah, pendanaan dan saham yang kujanjikan akan batal. Tidak ada 1 sen pun untukmu. Pak Dirgantara, lepaskan aku dulu. Aku sudah siapkan rencana cadangan. Untuk ketiga juri itu, mereka sudah kuhandle semua. Nanti, walaupun dia mengukir mahakarya, percuma, kemenangan akan tetap jadi milik Dirgantara. Setidaknya kau cukup pintar untuk tidak merusak segalanya. Pak Dirgantara. Ada banyak kamera di lorong ini. Jangan-jangan mereka merekam pertemuan kita? Jangan khawatir. Semua kameranya sudah dirusak, tidak akan ada jejak yang tertinggal. Aku akan kembali dulu. Tinggal 30 detik lagi. Vania pasti akan kalah. Iya, dia bilang dalam 10 menit, dia bisa menyelesaikannya. Hanya ganti baju saja sudah butuh 5 menit. Dengan sisa waktu yang ada, untuk memoles pun tidak cukup. Pak Setiawan, kalau dia tidak bisa selesai, Bapak tidak benar-benar akan memberikan 1 miliar rupiah ke Dirgantara, kan? Nanti perusahaan kita benar-benar hancur. Aku percaya padanya. Dia selalu menepati janjinya. Sterling Jewelry mempersembahkan Liontin Naga dan Phoenix. Kini telah selesai. Karya perhiasan Setiawan Group, Liontin Naga dan Phoenix, sudah selesai. Dari desain sampai penyelesaian, wanita itu cuma butuh 5 menit, itu mustahil. Aku aja belum selesaiin dasarnya. Menurut peraturan, kalau satu pihak selesai lebih awal, pihak lain harus serahkan karyanya bersamaan. Pak Smith, tolong berhenti bekerja dan serahkan karyamu. Ini, teknik ukiran ini, jangan-jangan teknik rahasia kerajaan yang hilang lama, teknik jejak emas filigrana? Garisnya halus seperti air mengalir, tataannya kokoh, sempurna banget. Boleh tanya, Nyonya Setiawan, tim Anda belajar kerajinan di mana? Belajar kerajinan? Dasar orang-orang bego, ini bukan cuma warisan doang. Para pengrajin di depanmu ini adalah yang asli dari Biro Kualitas Kerajaan, guru pendiri kalian. Menurutku, cuma biasa aja. Ukiran Pak Smith pasti 1000 kali lebih bagus dari mereka. Karya ini milik Dirgantara Group. Ini, Vania, kali ini, semua berkat kamu. Kayaknya, Setiawan Group beneran ada peluang buat balikan keadaan. Jangan seneng dulu. Maksudnya apa? Yang kamu bikin sudah benar-benar ngalahin saingan. Tunggu aja lihat. seperti yang diputusin juri dengan suara bulat, pemenang ronde ketiga adalah Pak Smith. Untuk kompetisi desain ini, pemenang utamanya adalah Dirgantara Group. Apa? Oh, bagaimana mungkin aku menang? Hasil ini benar-benar konyol. Siapapun yang punya mata bisa lihat karya mana yang lebih bagus. Selera juri-juri ini sungguh sulit ditebak. Yang mulia,
Selama puluhan tahun sebagai hamba Anda, aku belum pernah melihat pembalikan penilaian yang begitu hitam putih. Aku berani bertanya kepada kalian semua, di mana tepatnya Liontin Naga dan Phoenix ini kurang. Jika kalian tidak bisa memberikan alasan yang tepat, pasti ada sesuatu yang mencurigakan. Karya Direktur Vania memang bagus, tapi desainnya terlalu berani dan tidak cukup stabil. Bukankah karya Pak Smith lebih sesuai dengan estetika modern? Liontin Giok Nyonya Setiawan terlalu retro dan tidak cukup inovatif. Ini justru membuktikan bahwa reputasi Setiawan Group kosong belaka. Vania, teknik kerajaan rahasiamu yang katanya itu, di panggung internasional yang sebenarnya, tidak ada artinya. Julian, terima saja nasibmu, sesuai taruhan, bawakan aku 1 miliar rupiah itu. Memangnya apa artinya Vania berbakat? Dia tetap kalah. Sekarang dia benar-benar kehilangan muka dan tidak bisa tinggal bersama keluarga Setiawan. Mungkinkah benar-benar ada kecurangan? Julian, semua ini salah Vania. Dia menggigit lebih dari yang bisa dia kunyah. Sekarang dia membuat perusahaan rugi 1 miliar rupiah. Jika Nyonya Besar Setiawan tahu, akibatnya tak terbayangkan. Menurutku, kita harus mengusir Vania dari Setiawan Group, agar dia tidak menimbulkan masalah lagi. Tepat sekali. Kalau saja kau mendengarkan aku dan mengakui kekalahan, kau tidak akan mempermalukan diri sendiri seperti ini sekarang. Beraninya kau berbicara sekarang? Hasil kompetisi ini, kenapa jadi seperti ini? Di lubuk hati, bukankah kau yang paling tahu? Sial, dia tidak mungkin benar-benar tahu sesuatu, kan? Seluruh lorong ini dipasang kamera. Apa mereka merekam kita bertemu di sini? Tenang, aku sudah mengutak-atik semua rekaman pengawasannya. Tidak mungkin mereka meninggalkan jejak. Benar, Vania tidak mungkin tahu apa-apa. Dia pasti cuma menggertak. Vania, jangan berani-beraninya menuduhku melakukan hal yang tidak kulakukan. Kamu kalah dalam kompetisi, dengan jujur. Kemampuanmu memang tidak memadai, dan sekarang kamu mencoba menyalahkan ini padaku? Tepat sekali. Nyonya Setiawan, hanya karena kamu kalah bukan berarti kamu bisa memfitnah orang. Lagi pula, Victor adalah salah satu dari Setiawan Grupmu sendiri. Seberapa rendah dirimu? Vania, apa gunanya berjuang seperti ini? Begitu uang miliar dolar itu dibayar, tunggu saja lihat, apakah Nyonya Besar Setiawan tidak akan mengusirmu. Baik, jadi aku kalah. Aku kalah. Aku akan cari cara untuk memindahkan miliar itu dan melunasinya. Nah, baru seperti itu. Kalau saja kamu mengakui kekalahan lebih awal, kamu tidak akan membuat dirimu terlihat begitu konyol. Mengakui kekalahan? Mimpi. Victor, transaksi rahasiamu dengan Arthur, Dirgantara, menyuap para juri, rahasia kotor kecil ini? Kamu pikir bisa menyembunyikannya? Apa? Menyuap para juri? Jadi seluruh kompetisi desain ini sudah diatur dari awal? Tidak mungkin. Kurasa Vania hanya kesal karena kalah dan bicara sembarangan. Vania, berhenti bicara sembarangan. Beraninya kau menyebarkan rumor tentang kakakku. Tunjukkan buktinya kalau punya. HMPH, masa sih? Semua pengawasan di tempat itu sudah ditangani. Bukti apa lagi yang mungkin dia punya? Tidak percaya sebelum melihat, ya? Baiklah kalau begitu. Ini buktinya. Ini dapat dari mana? Bukti. Ini buktinya. Kamera. Semuanya, lihat ini. Kamu bilang benda ini adalah batu rekam modern? Kecil sekali. Bisa merekam berapa lama? Direktur Vania, benda ini bisa merekam terus selama 6 jam. Lihat. Bahkan bisa melacak wajah secara otomatis. Luar biasa, aku belum pernah lihat harta karun seperti ini. Anak buahku menangkap seluruh rencanamu di tangga, dari awal sampai akhir. Sial, kita tidak boleh biarkan dia tunjukkan video itu. Minggir. Pak Dirgantara, semuanya berjalan sesuai rencana. Aku sengaja lukai tanganku supaya Julian mundur dari kompetisi. Kalau Vania Valerius menang kontes desain ini, percayalah, dana dan saham yang kujanjikan padamu semuanya batal. Aku punya rencana cadangan. Aku sudah urus 3 jurinya. Nah, sekarang kamu mau bilang apa? Tidak mungkin. Victor, kenapa kamu bisa sebodoh ini? Pengkhianat licik. Pak Setiawan merawatmu selama ini, cuma untuk mendidik pengkhianat seperti ini. Victor Foster, mulai saat ini, kamu dipecat dari Setiawan Group. Siapapun yang berani mempekerjakannya akan jadi musuh Setiawan Group. Ini sudah berakhir. Semuanya sudah berakhir, benar-benar berakhir. Tuan-tuan, kalian masih berani mengklaim bahwa keputusan tadi adil dan jujur. Nyonya Setiawan, kami minta maaf. Kami tidak punya pilihan, benar, betul sekali. Itu Victor. Dia mengancam kami benar-benar minta maaf. Pak Dirgantara, pemenang yang jelas dari kompetisi ini adalah Setiawan Group. Jadi kapan kami mendapatkan 1 miliar rupiah kami? Omong kosong. Hah? Siapa sih yang bertaruh denganmu sebesar 1 miliar rupiah? Ada kontraknya? Sudah dilegalisir?
Drake, kau telah membuatku menjadi aib bagi seluruh industri ini. Kau mengundangku, tapi kemenangan itu tidak bersih. Yang kau hutang pada mereka bukan cuma 1 miliar rupiah, tapi juga permintaan maaf. Karyanya, itulah seni sejati. Dasar kau. Beraninya kau menasihatiku, aku? Aduh, perutku. Aku butuh dokter. Dia tidak akan lolos dari ini. Surat pengacara akan dikirim ke Dirgantara Group dalam beberapa hari. Apa yang kau hutang pada kami akan kau bayar sampai sen terakhir. Lebih pintar dari yang kukira. Yang mulia, karena tugas sudah selesai, kita harus kembali ke istana. Dikabulkan. Masing-masing dari kalian akan diberi hadiah 100 ons emas dan 10 gulung sutra. Kami berterima kasih, Yang Mulia. Kembali ke istana. Mereka telah berjasa besar bagi Setiawan Group. Aku harus mengantar mereka. Dengan mobilmu itu, tidak muat semuanya. Mengajakku menemui nenek lebih masuk akal. Ayo pergi. Pria mesum, beraninya kau. Aku sudah mengampuni seluruh klanmu. Itu adalah belas kasih dariku. Vania, apa kau gila? Kau sendiri yang tersandung, aku coba menolongmu. Lagi pula, walaupun aku, Julian, tergila-gila padamu, aku tidak akan tanpa izinmu menyerangmu. Oh, jadi begitu. Tunggu, kau bilang suka padaku? Kau, mengenai pria simpananku yang dulu, mereka punya otak, dan mereka punya tenaga, bahkan yang paling jelek pun lebih tampan darimu. Kau konyol. Hei, kenapa kau lari? Bagaimana aku bisa pulang? Suruh saja pria simpananmu yang tampan menggendongmu pulang. Ide bagus. Terima kasih sarannya, Pak Setiawan. Aku akan panggil pria simpananku sekarang juga untuk menggendongku pulang. Nenek, aku ingin menceraikannya. Ya ampun. Sayangku. Apa yang terjadi lagi antara kamu dengan Vania? Aku cuma mau membantunya. Dan dia malah meninju aku. Lalu, di depan banyak orang, dia bilang padaku dia dulu punya banyak pria simpanan. Apa itu pantas diucapkan oleh orang yang baik? Dasar anak bodoh. Dia cuma mau memancing emosimu. Dia cuma menggoda kamu. Dan kamu benar-benar percaya? Dia tidak seperti itu. Jujur saja, Nenek, dia menikah masuk keluarga Setiawan hanya demi uang kita. Kompetisinya bahkan belum selesai. Dia mengajukan permintaan gila. Dia langsung minta 30 juta dariku. Kamu salah menilai dia. Dia minta uang untuk mengerjakan proposal proyek ini. Lihat, modal awalnya persis 30 juta. Proposal ini ditulis dengan sangat baik, jelas dan logis. Kalau berhasil, ini akan sangat menguntungkan perusahaan. Soal desain Syal Sutra Putri Duyung, dia bahkan tidak mau memberikannya padaku sebelumnya. Kenapa kamu jadi begitu pelit soal itu? Untuk Sial Sutra Putri Duyung, hanya ada satu di seluruh dunia. Sekarang, kita tidak bisa menemukan bahan yang bisa dipakai. Apa dia benar-benar mau menyulitkanmu? Dia hanya mengatakan yang sebenarnya. Sekarang kesalahpahaman sudah jelas. Apa kalian masih mau bercerai? Baiklah, aku akan memberinya kesempatan lagi. Ini sudah berakhir. Ini sudah berakhir. Aku sudah tamat, Chloe. Aku sebelumnya menggunakan beberapa juta dari dana publik Setiawan. Julian sedang mengaudit akunnya sekarang. Dia akan tahu cepat atau lambat. Apa, Victor? Kamu gila. Kau sedang menggali kuburanmu sendiri. Ah, Victor, kamu sedang apa? Chloe, hanya kamu yang bisa menyelamatkanku sekarang. Aku tidak punya orang lain. Lakukan saja seperti yang kukatakan, oke? Tolong bantu aku, tolong. Kalau aku benar-benar melakukan apa kata Victor, Julian, bagaimana kalau dia tahu aku terlibat? Apa dia akan marah padaku? Julian, kenapa kamu berpakaian seperti itu? Kamu kena kutu. Kalau gatal, mandi sana. Aku mandi setiap hari, aku bersih banget. Terus kenapa? Kamu gelisah terus?
Direktur Vania, apa kamu nggak lihat kalau Pak Setiawan sedang pamer? Pamer? Maksud kamu apa? Itu saat hewan jantan saat masa pacaran, memamerkan dirinya, semua untuk menarik perhatian si betina. Pokoknya, Pak Setiawan suka sama kamu dan sedang berusaha mendekati kamu. Sayangnya, aku nggak akan suka sama kamu. Kenapa enggak? Aku kenapa? Pria idamanku. Harus benar-benar setia dan sama sekali nggak boleh berhubungan dengan wanita lain. Kalau nggak, itu merusak takdir kerajaanku. Berhubungan? Kapan aku pernah berhubungan? Oh, maksud kamu Chloe, tapi aku nggak suka sama dia. Sejak awal, aku tidak pernah suka Keisha Fitri. Jadi kenapa aku pernah bersikap baik padanya? Itu karena kakaknya adalah Victor. Tapi sekarang aku melihatnya siapa dia sebenarnya. Victor berkomplot dengan Dirgantara Group dan menggelapkan dana perusahaan. Lambat laun, aku akan membuatnya membayar. Sedangkan untuk Keisha, aku akan memecatnya pada akhirnya. Suatu hari, kau akan lihat betapa tekunnya aku. Yah, Vania, ini semua salahmu. Kau yang mencuri semua yang seharusnya menjadi milikku. Aku takkan membiarkanmu lolos dari ini. Apa yang membawamu ke sini, sekretaris? Direktur Vania, dulu aku belum dewasa. Malam ini, aku sudah memesan ruang privat di Hotel Imperial. Aku ingin meminta maaf secara formal padamu. Seperti rubah yang menjaga kandang ayam. Sungguh lucu. Mari kita lihat skema apa yang kau rancang. Baik. Kirimkan alamatnya padaku. Vania, malam ini, aku akan pastikan kau dipermalukan sepenuhnya. Kau bahkan takkan berani menunjukkan wajahmu di kota Samudra lagi. Direktur Vania, botol Lafite tahun 82 ini dibuka khusus untukmu. Betapa perhatiannya dirimu. Tentu, jika ini permintaan maaf, sebaiknya kau tunjukkan sedikit ketulusan. Silakan, Direktur Vania. Kalau kamu tidak minum ini, jangan berani-berani menyalahkanku kalau aku jadi marah. Anggur yang bagus. Kamu sangat perhatian, Nona Fitri. Kenapa aku pusing sekali? Kamu taruh apa di anggurnya? Hempeha. Kukira kamu wanita yang tangguh. Ternyata, cuma butuh satu botol anggur untuk menjatuhkanmu. Nah. Wajah ini, tubuh ini, benar-benar spesimen yang sempurna. Sayang sekali jatuh ke tangan Julian si brengsek itu. Vania, oh Vania, kalau dari awal, kamu mau mengikutiku, ya, kamu tidak akan menderita seperti ini hari ini. Pak Dirgantara. Orangnya sudah kubawa, seperti janji. Jadi, masalah kecilku yang bernilai jutaan dolar sekarang ada di tanganmu yang cakap. Akan kusampaikan besok. Sekarang bawa adikmu dan pergi dari sini. Baiklah, aku pergi. Ayo, cepat, jalan. Berhenti. Julian, apa yang kamu lakukan di sini? Kamu menggelapkan dana perusahaan, menjual perusahaan, Attan, memakai obat, dan menculik seseorang. Setiap satu dari kejahatan ini tidak bisa dimaafkan. Hahaha, kebetulan yang datang, Pak Setiawan, masuk langsung ke kandang singa. Kamu punya nyali. Sayang kamu berada di wilayah Arthur Dirgantara sekarang. Jika kamu tidak ingin istri cantikmu menderita, sederhana. Transfer semua saham Setiawan Group ke saya, maka saya mungkin cukup berbelas kasih untuk membebaskan dia kali ini. Setiawan Group adalah karya hidup keluarga Setiawan. Julian tidak akan pernah setuju dengan ini. Baik, aku akan menyerahkannya ke kamu sekarang. Hah? Apa? Biar saja dia pergi. Dan sekarang, saat ini juga, aku akan transfer saham Setiawan ke kamu. Julian, jenis mantra apa yang Vania taruh pada kamu? Kamu benar-benar akan melindungi dia dengan menyerahkan perusahaan. Pak Dirgantara, Setiawan Group akan menjadi milik kita soon. Hahaha. Oh, Julian, siapa tahu kamu adalah orang romantis bodoh, kamu. Tanda itu. Vania, kamu baik-baik? Jangan khawatir,
Aku baik-baik. Ah, tidak mungkin. Aku baru melihat dia minum anggur. Bagaimana dia sudah bangun? Chloe, tipuan murahan kamu sudah berita lama di istana, dan kamu pikir mereka akan bekerja pada aku? Naif. Victor, apa yang kita lakukan sekarang? Apa yang harus ditakutkan? Paling buruk, kita semua jatuh bersama. Pak Dirgantara, mengapa kita tidak hanya mengambil Vania lagi? Dan memaksa tangan Julian sekali lagi, setelah dia menyerahkan saham. Julian akan menjadi nothing. Awas, Kau yang minta. Kau tahu apa ini? Pusaka asli dinasti Agung, tangisan Phoenix di langit ke-9? ah, di mana ini? Bukankah itu kelompok dari kompetisi desain waktu itu? Victor, apa yang terjadi? Ini bukan hotel. Aku takut sekali. Aku juga tidak tahu. Apa kita masih di dalam negeri? Ini ilusi? Hahaha. Ini pasti ilusi. Vania, sihir macam apa yang kau gunakan? Untuk menghadapi orang sepertimu, aku tidak butuh sihir. Hari ini, aku akan menggunakan hukum dinasti Agung untuk menghakimimu. Victor Foster, karena bersekongkol dengan musuh asing dan menggelapkan dana publik, hukumannya adalah hukuman 1000 sayatan. Keisha Fitri, karena berkhianat dan licik, dan karena membangkang, hukumannya adalah hukuman bakar hidup-hidup. Sedangkan Arthur Dirgantara, karena mencemari istana dan merencanakan pembunuhan raja, hukumannya adalah hukuman tarik 4 kuda. Yang Mulia, aku tahu aku salah. Yang Mulia. Sudah berapa lama mereka begini? Sudah beberapa saat, mungkin sedang histeria, berkata-kata ngawur. Yang Mulia, aku salah. Yang Mulia, aku bejat. Aku tidak akan berani lagi. Bawa mereka pergi. Ampuni kami, Yang Mulia. Ampunilah. Wah, hari ini seperti mimpi. Aku tidak percaya ini. Kamu benar-benar bukan dari zaman modern. Apa? Takut? Tidak juga. Sebaliknya, sekarang aku tahu persis apa yang harus aku lindungi, dan itu adalah kamu. Tentu saja, aku tahu aku sudah bersalah padamu, dan sekarang kamu tidak akan memberiku kesempatan lagi. Berhenti. Di dinasti Agung, jika seorang pria ingin memenangkan hati seorang wanita, cara termudah adalah dengan memperjuangkannya. Ketika kamu bisa mengalahkanku dalam pertarungan, baru aku akan memberimu kesempatan. Kamu yakin? Lihat ini. Aku tahu tinju belalang. Cukup keren, kan? Tidak ada satu gerakan pun yang benar. Bodoh. Hei, jangan lari, masih ada lagi. Elang mengembangkan sayap, merpati merapat. Harimau turun gunung. Papa, apa yang kamu lakukan di sini? Monyet mencuri persik. Abaikan dia. Mama, kapan kamu akan mengajariku kungfu? Jangan menyerobot antrian, biarkan mamamu mengajariku dulu.